Halo, halo. Selamat kembali lagi di podcast Nerds After Lore dengan gua host lo Kevin, dijoin sama temen gua seperti biasa Ojan. Halo. Ya, dan ini kita podcast spesial untuk akhir tahun yang ekstra lama karena gua dan Ojan sudah mulai waktu kosong akhir tahun, kita nggak ada kerjaan banyak jadinya. Ya udah yuk, ngapain ngapain kita nge-podcast aja ekstra lama nih buat akhir tahun. Enggak sih, Pen. gue masih ada kerjaan. Oh, lu Gue masih. dipaksa sama lu. Tolong, kerjaan gue masih numpuk. Tolong. Jangan kesannya gue ada sweatshop kerja Rodi gitu loh, Jan. Ya, Gue tapi gak ini dibayar, tapi dipaksa. gue juga nggak dibayar, Jan. Ini volunteer semua. Siap. Ya, tapi ini juga acara spesial karena ini juga nanti show terakhir kita untuk tahun 2022. Jadi kita kembali Kita next time kita kita tutup ketemu. buku ya untuk ah 2022. jadi next time ketemu sudah tahun depan dan gue pikir karena ini podcast kita terakhir untuk tahun ini ya coba gue sama Ojan kita review ini tahun 2022 ini seperti bagaimana yang tahun bagus apa enggak. Ya kalau secara dari geopolitik atau perdamaian dunia sih mungkin bukan tahun yang bagus 2022 ini karena banyak event yang tidak menyenangkan Gak usah keluar pas. dibahas. Ntar Ya kita temanya berubah jadi politically correct. nggak apa-apa itu loh. Jadi apa apa political nerds after work gitu loh. Ya. Males Ya. gue, capek bahas. Ya, tapi personal sih kalau buat gua kita ngebahas dari dunia entertainment saja ya. Entertainment baik itu anime di timur atau di barat dan juga nanti mungkin sedikit ngebahas gaming. Buat gue sih secara overall kalau gua media yang gua konsumsi tahun ini sih lumayan bagus sih kalau menurut gua sih. Ya ada cukup banyak lah beberapa yang keluar tahun ini yang paling nggak gua nggak bosan lah apa yang gua kerjain di tahun ini gitu loh. Kayak cukup ada banyak hiburan lebih yang dikasih. Ya kalau itu sih mungkin kalau dari gua, kalau lo sendiri pendapatnya gimana nih tahun ini? Tahun ini ya, Hmm. secara tahun ini untuk movie gue lumayan kecewa. Nanti bisa kita bahas detailnya. Hmm. Untuk anime, gue tahun ini ada beberapa yang di luar prediksi gue yang ternyata cukup menarik. Sama kalau untuk games sih ya standar. Gue aja main gamenya juga masih main game tahun lalu, Monster Hunter Rise. Gue apalagi Jan, gue masih banyak menyentuhnya Stardew Valley lagi. Nah makanya, ya Seiring. itulah kira-kira ya Tapi untuk ya yang nanti uh, kita ya bahas lebih lebih detail lah di belakangnya. ya nanti kita bahas lebih detail lagi di dalamnya buat yang masing-masing itu. Ya mungkin Yes. kita mulai dari asal kita dulu jadi di timur, mulai dari dunia anime dan manga dulu itu kita start di awal untuk review tahun ini. Mungkin sih buat sebagai mulai sih mungkin bisa sharing dari lo sama gue sih kayak top anime kita tahun ini apaan ya. Jadi anime apa sih yang menonjol buat lo sama gue di tahun ini dan mungkin sih gue mulai duluan ya karena ya gue yang apa supaya nggak disebut orang Ojen cuma maksa dia kerja Rodi doang. Ya jadi kalau gue sih ada 3 anime utama sih yang paling nggak kalau gue tahun ini yang apa menarik perhatian gue dan eh, cukup menarik begitu gue perhatiin kayak yang action ternyata cuma satu dari ketiganya itu. Jadi yang pertama sih Kaguya sama itu lanjut lagi ini udah season ke-3 dan gue sih cukup seneng ini karena emang dari dulu sih slice of life yang ya apa sih kayak selalu jalan lah buat gue gitu loh kayak apa kalau gue lagi perlu yang nggak pengen mikir cuma mau seneng-seneng doang gue nontonnya dari dulu ini. Tapi Tapi season untuk ini, Kaguya sama ini gimana? nah untuk season ini tapi gue Yang top. keluar ekspektasi sih kayak karena satu sih dari tingkat animasi mereka ningkatin jauh banget gitu loh. Terutama karena ada berapa arc atau berapa chapter yang di manga yang tadinya kayak apa berhubungannya kayak ke rapping sama musik dan gue nggak nyangka diadaptasi di animenya tuh kayak mereka bener-bener produksi bikin lagu baru yang original dan nyampe ada kayak musik video yang animasinya gila gitu loh. Nah, yang ya itu kayak luar Anjir, ekspektasi. niat banget.
Iya, makanya gue tuh kayak luar ekspektasi banget buat apa anime kayak komedi slice of life yang apa production quality-nya segede gitu lah, yang bener-bener gue setengah ketawa satu dari joke-nya, tapi juga setengah kayak ini buat anime gini lo tuh kayak nyampe mereka tuh bikin kayak apa sih video istilahnya kayak satu ending khusus K-pop cuma gara-gara mereka temanya di situ ada joke yang tentang kayak dua karakternya itu nge-rapping gitu loh, kayak oh my god, kayak lo bikin ending khusus dan lagunya kayak original gitu loh, kayak effortnya gila banget gitu loh buat anime komedi. Jadi yang ya buat gue tuh kayak di luar ekspektasi banget sih. Dan ya mungkin gue juga ada agak bias gara-gara Kaguya sama manganya juga habis tahun ini ya, kayak akhirnya tamat gitu loh. Jadi dan ya endingnya sendiri sih gue agak oke lah, gue nggak bilang jelek tapi nggak gila banget, tapi juga apa Soalnya tapi kayak arc menuju endingnya gue lebih seneng sih, karena kayak gue ngerasa tuh kayak banyak joke-joke-nya dia yang makin apa sih, makin topikal gitu loh, kayak mereka ada satu chapter cuma khusus ngebahas kayak Discord versus Line gitu loh, yang bener-bener kayak goblok nggak penting tapi kayak gue ngakak banget sih. Ya, ya itu satu sih Kaguya sama, yang kedua juga anime dan manga komedi juga sih yang gue seneng itu Spy Family akhirnya dapet adaptasi anime. Gue karena manganya gue udah lama seneng, dan tahun ini animenya dibikin sama Studio Wit yang dulunya bikin Vinland Saga sama 3 season pertama Attack on Titan. Jadi ini gue seneng karena alasan sama kayak Kaguya sama sih, kayak kualitas animasinya gila. Kayak apa baru-baru ini ada satu episode yang cuma tentang kayak mereka main tenis, dan jujur animasinya lebih gila daripada gue dulu nonton Prince of Tennis gitu loh. Coba buat 30 menit. Jadi kayak apa? Ya gue kayak Kaguya sama ending, mungkin Spy Family berikutnya jadi anime yang gue nggak mikir kalau sekarang Sabtu gue enjoynya nih terakhir berapa minggu terakhir ini kayak ya udah kalau Sabtu gue udah selesai kerja, weekend pagi itu kayak cuma nonton Spy Family, kayak nggak usah mikir gitu loh, kayak apa ya udah ngakak-ngakak gitu aja sih. Jadi ya mungkin karena modelnya kayak gitu ya, gue hmm, jujur aja ini untuk Spy X Family ini gue lumayan kaget hmm, karena bisa jatuhnya ke, kalau bahasa gue jatuhnya mainstream, iya karena bukan, ini juga udah pernah kita bahas ya di episode-episode sebelumnya juga, kayak ini Spy X Family itu cukup ngagetin karena bisa orang yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ngikutin anime banget terus tiba-tiba kayak nanya, lo nonton Spy X Family nggak? Gue kayak anjing, ini orang nggak ada tedeng ngaling aja tiba-tiba ngebahas ginian sama gue. iya gila loh Jadi apa ya cukup kaget gue. orang ponakan gue aja nyampe baru umur berapa itu, kalau gue apa nonton apa dia bilang udah tahu nonton Anya, dia bilang kayak gitu. Yang benar-benar nyebarnya tuh Wah, kayak itu Anya juga parah banget anjir. Itu di timeline gue ngeliat apa emak bapak yang demen anime gitu pada cosplayin anaknya pasti jadi Anya semua. Jadi yang iya jadi kayak sempat gue ngeliat ada ada berapa, kayaknya ada sekitar 7-10 itu bocah-bocah Anya, dan satu lagi orang dewasa, orang gede gitu jadi Anya juga kayak iya dan meme-nya gila banget gitu loh Jan, kayak aja tuh udah muncul dari meme dari One Punch Man sampai AOT sampai kayak rasanya meme itu gila banget. Yang ya gue sih seneng aja sih, kayak apa ya, apa kayak anime lighthearted yang gue enjoy ternyata bisa sepopuler gini, kayak ya abis kayak Kaguya sama menurut gue juga kayak populernya udah gila sih. Kayak kita pernah ngebahas kan tahun ini dia ngalahin apa sih ratingnya Full Metal Alchemist, sudah berapa tahun gak dikalahin. Tapi juga maksudnya kalau kayak gitu kan masih masih di circle yang kita lah gitu persen. Iya Kalau si Spy X Family ini di luar, sampai di luar circle kita gitu loh. Bedanya walaupun mungkin secara rating ya gua, atau secara view secara rating nggak ngalahin tentu sama. Iya, buat anime yang non battle shonen gitu loh, gue agak kaget aja sih. Yang gue masih inget siapa yang lu pernah ngirim ke gue, ada yang bilang kayak Spy Family pasti kalah gara-gara saing sama Chainsaw sama Bleach gitu loh, kayak gue udah agak skeptis sama ada pernyataan gitu, bener kan, kayak karena Spy Family itu berapa ya,
family friendly gitu lah, kayak semua orang bisa Iya. nonton gitu loh. Lo segmennya beda lah jatuh. Ah, ya. Dan kalau gue sih yang terakhir yang mau ngebahas di top anime tahun itu Cyberpunk Edge Runner ini lebih sih kayak gue nggak nyangka sih karena gue tadinya nggak ekspektasi banyak sih kayak gue Ini juga salah satu yang di luar prediksi sih. ya gue bener-bener ini gue bahkan tadinya nggak expect loh cuma karena apa ya ada di Netflix dan orang kayak heboh gue coba kayak karena gue juga nggak main gamenya Cyberpunk gitu loh jadi lu Iya. coba aja karena gue juga estetikanya demen dan ya kayak ternyata jauh di atas perkiraan gue dan gue kangen aja sih Studio Trigger kayak nih studionya yang ngebikin kan tadinya di balik Gurren Lagann sama Kill la Kill kayak karena kalau story gue emang mereka selalu naik turun tapi apa sih kayak visual mereka tuh kayak unik banget gitu loh kayak gue ingat ada film apa sih Promare ya mereka bikin dulu kayak apa ceritanya sih oke tapi visualnya tuh gila banget dulu Promare dan Cyberpunk Edge Runner tuh kayak gue ngerasa apa sih kayak ceritanya keren tapi visualnya tuh gila banget gitu loh kayak apa yang bener-bener kayak bahkan orang kayak tahun ini mungkin kan kalau kontender animasi Chainsaw Man gitu lah ya gue lebih suka Cyberpunk Edge Runner jujur kalau buat kualitas animasi gitu loh kayak apa jujur keren banget gitu loh visualnya I don't know, Sama kayak, sekilas gue liatnya ya, si Cyberpunk ini juga bagus itu kualitasnya konsisten gitu di satu season ini. iya karena dia bener-bener cuma seingat gue kayak 12 sampai 13 episode dan udah gitu loh dan kayak sementara ya nanti Chainsaw Man kita bahas tuh kayak ada orang yang ya karena dia seri jangka panjang gitu loh yang agak suka dikritik kadang naik turun gitu loh kualitasnya. Sama kalau buat gue sih untuk yang Cyberpunk Edge Runner ini yang gue lumayan suka lagunya sih, yang I Iya. Really Want to Stay at Your House itu bener-bener ini gara-gara satu lagu ini bener-bener waktu itu tiba-tiba di timeline gue isinya ya lagu ini semua terus gue emang apa sih emang kok jadi tiba-tiba bahas ini gitu dan ternyata ya pada bilangnya apa ya kayak kayak pada emot sedih gitu loh pak di lagu ini kayak wah lagi gue ngeliat reviewnya kayak oh ternyata berapa ya Cyberpunk Edge Runner ini lumayan apa ya lumayan banyak yang ngikutin dan lumayan pada suka karena dari reviewnya tuh kayak wah gila lu bayangin gini jadi kayak passionate gitu loh ngebahasnya. Menurut gue sih mungkin lo enjoy banget sih Jan kalau terutama buat lagunya sih karena kalau gue sih gue senang sih tapi gue karena nggak terlalu apa sih into kayak musik-musik yang agak jazz atau yang slow gitu. Kalau lu kan mungkin lebih suka gitu daripada gue ya. Kayak gue sih biasa aja. Tapi kayak ada bener-bener ada shot tuh yang bener-bener kayak adegan yang cuma intinya cuma musik nggak ada dialog terus kayak visual keren gitu juga loh yang bahkan gue aja tuh kayak wow cuma bener-bener kayak ada sequence gue nonton itu kayak kayak udah kayak lukisan dengan backsound aja gitu loh gue kayak ya jadi bener-bener lo apa ya kan kadang kan ada adegan ada lagu di mana adegannya itu lebih buat lo lo apa ya ada lagunya itu background lah bahasanya. Iya. Cuman di sini posisinya si adegan sama si lagu itu jadi sinkron lah. Sinkronnya maksudnya saling nguatin di mana si si adegannya ini kan tadi kan jatuhnya kan kayak one shot gitu kan. Itu nguatin konsep si lagu dan si lagunya ini kayak lu bayangin lu cuma diem lu di ini apa ya ngegambarin perasaannya lah jadi jatuhnya. Iya bener-bener kayak jadi itu bener-bener saling nguatin gitu lumayan keren sih. Kayak gimana ya kayak ya ini yang gue kangen Studio Trigger kayak karena gue sih dari dulu seneng tapi kayak emang karena cerita mereka suka naik turun gue banyak anime mereka nggak males tapi pas skripnya bagus tuh kayak gue ngerasa aduh ini mereka tuh kalau bikin anime tuh bener-bener kayak apa visualnya tuh kayak aduh ini adegannya tuh udah kayak lukisan cakep gitu loh kayak udah gue cuma nonton gak ada komen gitu loh karena juga emang kalau buat gue sih untuk si Studio Trigger setelah Gurren Lagann belum ada yang menarik lagi sih kayak Kill la Kill aja kayak
oh iya secara visual kayak Gurren Lagann tapi kayak kayak gitu doang. Tapi giliran ini ya wow gitu. Iya, gue sih selalu naik turun sih sama mereka. Kayak Kill la Kill ya gue sama, terus kayak ada Gridman gue lumayan, tapi gue lebih bilang itu kayak kalau lu nggak fans Tokusatsu mungkin nggak terlalu seneng. Iya, itu dia. Ah, Gua nggak ngikutin karena itu sih. Iya, gue pun karena nggak terlalu Tokusatsu, tapi ada yang gue suka di situ sama ya apa sih kayak Promare gue lumayan suka, tapi karena cuma film pendek kelihatannya orang tuh kayak nggak terlalu itu sih kayak apa Iya, nggak gua aja baru denger ini makanya. karena emang nggak gue nggak tahu sih kayak kenapa nggak terlalu menurut gue sih lumayan bagus sih cuma ya cuma film sih karena bukan seri gitu loh jadi cuma kelihatannya lewat terus orang udah pada lupa gitu ya jadi Edge Runner ya gue seneng banget sih kayak dan pertama kali rasanya gue denger kayak ada anime yang tie-in sama game yang nyampe gamenya akhirnya orang di Steam tuh pada apa Iya. Concurrent Jadi player-nya jadi naik. jadi jadi nge-buff gamenya gitu loh. Karena Heeh. setelah ini jadi kayak pada kayak oh gila gua kayaknya mau nyoba Edge Runner lagi nih gitu. Mm-mm. Gua kayak wah gila nih. Karena apa ya kemarin tuh Edge Runner tuh Cyberpunk tuh kayak udah nggak bisa diselamatin lagi lah gitu loh gamenya pas. Iya. Dan orang Terus tuh kayak pada bilang tuh kayak padahal Cyberpunk tuh udah dibetulin kualitasnya mending tapi orang udah mulai lepas. Tapi gara-gara Edge Runner terus pinternya juga iya, developernya sih kayak mereka langsung masukin ke Steam sale. Orang tuh langsung beli terus kayak kemarin mereka bilang salesnya tuh lumayan tinggi gitu loh buat tahun ini. iya. Makanya itu malah jadi seingat gue dia kalau nggak salah jadi salah satu kan lagi Steam kan lagi apa award ya, Heeh. lagi voting award kan. Itu dia masuk juga kalau nggak salah. Cuma Iya. kalau gue kayak oke lah lu udah benerin tapi lu di buff anime kayaknya gue lebih pilih No Man's Sky gitu loh kalau buat ini. Iya. Tetap nggak inilah. Ya kayak istilahnya mereka pakai apa sih kayak arc-nya sama kayak No Man's Sky tapi kayak di buff sama anime jadi apa Iya makanya tapi ya paling gak gue kreditnya karena penulis Cyberpunk Edge Runner tuh juga penulisnya dari gamenya sih kayak apa jadi ya itu yang katanya bikin kayak konsisten gitu loh kayak karena gue juga kayak lihat kreditnya itu orang barat yang nulis kayak apa world ya buildingnya lebih stabil berarti ya. jadi world building itu kayak stabil di situ loh kayak kerasa mirip dengan gamenya kalau orang yang pada bilang jadinya ya ada harus dikredit ke studio developer juga sih kayak karena memang setahu gue sih emang Cyberpunk gamenya itu kan orang lebih kritik dari sisi teknisnya gitu ya Iya. kayak apa Banyak bugnya banyak bugnya gitu loh sama secara ini nggak apa ya belum optimasinya kurang bagus sih. iya tapi ya gimana ya kayak studio game kan juga ada yang dari sisi art team ada yang dari sisi naratif dan kalau gue lihat sih bahkan di rilis pun tuh orang bilang kayak story bagus desain kotanya keren cuma kayak optimasi teknisnya tuh kayak jelek jadi ya gue nggak bisa main ya menurut gue sih fair aja sih orang malas main tapi kayak ya harus dikredit juga lah yang buat tim narasi sama tim yang lain gitu loh kayak apa mereka usahanya masih gila gitu loh ya tapi ya itulah top 3 kalau buat gue sih kalau lo mungkin top anime tahun ini apa Jan? Kalau dari gue sih cuma dua sih yang gue mention karena ini yang di luar ekspektasi gue. Yang jelas satu Overlord season 4 itu akhirnya Overlord dilanjut lagi ya. Kembali lagi setelah season 3-nya itu kapan ya? Kayaknya belasan ya, 18-an atau 19 ya? Feeling gue pasti nunggu light novelnya karena light novelnya karena abis ini baru light novel tuh cuma ada satu arc lagi yang di light novel. Yang season 3-nya itu terakhir kapan ya? Oh season 3, sorry gue pikir season 5. Oh 2018. Iya. Berarti kan makanya udah 4 tahun. Setelah kita nunggu 4 tahun akhirnya kan keluar kan. Makanya itu gue kayak wah gila. Akhirnya keluar dan ini untuk ceritanya juga termasuk sampai season paling akhir ya. Nah, gimana kalau yang season paling akhir ini gue jujur aja untuk novelnya gue kurang ngikutin karena formatnya jelas sudah dari Reddit. Jadi gue ngebacanya agak capek. Maksudnya kalau biasanya kalau misalnya dari
novel updates kan ya gampang lah, udah per chapter gue tinggal next gitu loh. Kalau ini kan gue capek baca, gue mau nandain dulu kan males gue. Tapi by the way juga Overlord season ini nggak, gue cuma mau shout out OP-nya gue paling favorit dari antara OP Overlord sejauh ini sih. Kayak apa? Openingnya I don't know, kayak bandnya kan selalu sama sih OXT gitu kan yang bikin. Tapi kayak nggak tahu vibe-nya gue kayak antara nggak tahu apa gue nostalgia banget, tapi kayak kok rasa gue kayak ini nggak ngepas banget gitu loh. Gue kalau Overlord OST tetap masih suka yang awal-awal sih, yang season 1 season 2 tuh. Kayak rata-rata kayak gue seneng semua sih, rasa gue openingnya Overlord tuh karena bandnya sama semua sih, kayak apa OXT semua kan. Cuma nggak tahu yang season ini kayak vibe-nya gue kok dapat aja gitu loh. Ya kebalikan lah, makanya kan balik ke selera, karena gue paling demen 1 apa 2 gitu. Setelah itu kayak ke belakangnya kayak ya udahlah kurang ini. Meet and Roid juga oh iya Platanoia ya itu yang pertama ya. Iya Platanoia. OST season 1 ya sih yang gue paling suka. Nah itu sama untuk, tapi yang gue lumayan sayangin sebetulnya ya kualitas animenya ya. Jadi kayak Overlord ini benar-benar stagnan banget sih. Jadi kayak, menurut nggak tahu ya kayak gimana menurut lo? Kalau gue sih ada improvement dari season 3. Karena season 3 gue nggak ada bagian CG yang gue nggak seneng banget. CG monster itu. Yang goblin pokoknya lah, yang ada goblinnya itu kayak gue udah kayak aduh. Ini kasar bukan banget. Bukan yang monster terakhir ya? Itu gue juga nggak seneng, tapi gue lebih parah yang adegan goblin sih menurut gue. Itu gue juga nggak seneng sih yang monster akhir itu loh, yang ada apa sih yang dia kayak gue lupa. Iya, si Embe itulah. Itu emang kasar banget sih. Tapi gue lebih parah yang goblin yang nggak apa ya, nggak dismutin lah CG sama yang 2D-nya, jadi bener-bener timpahan banget posisinya. Iya, itu gue nggak demen, tapi juga yang ada adegan goblin itu menurut gue lebih ditimpa lagi, kayak bener-bener kaku gitu loh, kayak gue lihat grafik PS2 dimasukin ke anime gitu loh. Jadi kayak backgroundnya 2D tapi karena emang di season ini kayaknya CG-nya lebih minimal ya. Iya, itu kayak gue masih ada peningkatannya di situ deh, kayak CG-nya juga masih apa, jadi lebih ya harapnya sih belajar sih, kayak karena Ufotable yang menurut gue juga kayak orang tuh yang paling master gitu ya, kayak Ufotable tuh kalau pakai CG jadi tuh lebih kayak buat adegan transisi gitu loh. Kalau kadang gue suka nonton video dokumenter teknik animasi mereka, jadi kayak CG tuh jangan pakai lama, tapi lebih buat animasi kayak shot yang gerakannya gila gitu loh. Dan bukan gue ngerasa jadi satu fokus ya. Iya, dan bukan kayak ada karakter gerak yang kaku gitu loh. Yang itu yang menurut gue orang tuh jadi kayak lihat CG tuh kayak ada apa sih, kayak timpaan gitu banget loh. Jadi kayak dan jadi gue ngerasa jadi overlay ya. Ya, jadi overlay gitu loh. Dan mata lo tuh jadi kayak kontras loh, karena background 2D ketemu sama karakter 3D gitu loh. Nah, sementara kayak gue ngerasa mereka tuh ngurangin itu, walaupun CG-nya masih kualitasnya di beberapa tempat agak kasar sih. Jadi improvementnya lebih ke meminimalisir CG-nya ya. Iya, kayak makainya lebih sesuai gitu lah. Itu untuk yang Overlord ya. Sama satu lagi yang gue lumayan kaget ini apa ya? Kayaknya di luar genre gue nggak sih jatuh. Akiba Maid Sensou. Ya, gue nggak tahu di luar, karena kita juga ada karena gue nggak tahu ini genrenya masuk apa sih justru. Iya. Gue bukannya bilang. Gue nggak. Lo kalau misalnya ngedengar judulnya kan Akiba. Kayaknya nggak gue banget gitu kan. Terus sejak kapan gue nonton Meet-Meetan gak jelas begini? Karena giliran nonton ceritanya kayak wah anjir kok gini. Gue kalau lu nggak rekomend tadi gue juga nggak nonton, karena gue pikir tuh kayak acara idol atau meet biasa gitu loh. Mau nggak jelas gitu. Coba lu bilang seru, coba nonton, terus gue kayak oh my god. Ini sumpah ini salah satu ya, ini kan di season
season ini ya jatuhnya Iya, season ini ya iya di season jatuhnya ini season terakhir jatuh sih. ya. Fall. Ini lumayan yang di luar prediksi gue sih, karena lu bisa apa ya bahasanya, ganti konsep mafia, karena kan jatuhnya kan mafia yakuza ya, yakuza Ah, tapi pakai maid gitu loh. Jadi kocak, lu tembak-tembakan tapi bajunya maid atau enggak yang kayak bunny girl gitu, kayak iya. wah gila sih. Is kok ada yang aneh gitu kesannya kan ah, jadinya ah, kan. kayak apa ya? Parodi mungkin ya maksudnya kategorinya kalau kayak gini ya. Bukan Iya, kayak intinya lu ngeparodi genre Yakuza cuma dengan mid gitu kan ya. Kayak kalau kalau masuk genre gitu ya. Dan iya, agak jarang anime kayak gitu. Satu-satunya yang mungkin gue pikir tuh mungkin apa sih, Prison School kalau lo inget dulu sih. iya, Prison Kayak School ya. kayak apa sih intinya, penjara, kayak mereka tuh kayak ngetawain film-film kayak apa sih, kayak lari penjara tapi di sekolah. Nah kayak gue tuh agak ingetnya tuh agak kayak gini Akiba Maid Sento, cuma sekarang Yakuza diparodiin dengan Maid gitu sih. Iya, ini salah satu yang ya bisa gue bilang termasuk yang gue rekomendin sih, Hmm, karena ya bener-bener nggak ada tedeng aling lah biasa bahasanya. iya, Gue aja kaget gue bisa bisa nonton anime gini. agak agak ngagetin tuh, coba kayak ngagetin dalam Iya, apa ya, dalam maksud yang bagus gitu. iya, iya, iya. Oke. Itu sih kalau dari gue untuk yang di tahun ini ya, karena selebihnya gue untuk anime-anime lain kayak ya udah aja sih, kayak nggak ada yang di luar ekspektasi gue. Iya, kayak gue sih tahun ini adalah banyak anime yang gue seneng, tapi juga apa ya? Tahun ini gue ngerasa tuh kayak volume anime tuh gila banget loh, jumlah anime yang keluar. Kayak emang berapa Iya. tahun terakhir sih udah meningkat. Dan mungkin sih ini kita juga ngebahas ada berapa berita kecil di industri anime gitu ya. Kayak Mhm. utama sih kayak gue ngerasa banget tuh kayak banyak banget perang untuk bikin konten sebanyak mungkin. Dan ini sih gue Yes, ngerasa banget dari itu berasa studio, banget. utama sih kayak kerasa kayak dari studio MAPPA gue buat tahun ini. Kayak apa, MAPPA tuh kayak gue ngerasa tuh nge-handle banyak banget proyek gede gitu loh. Apa yang ya Chainsaw Man mungkin yang paling gede lah ya buat tahun ini MAPPA di itu. Tapi dia juga ngebikin kayak Attack on Titan di awal tahun, kalau orang pada lupa. Ada juga kayak Jujutsu Kaisen movie, Jujutsu Kaisen Zero. Itu juga Iya. walaupun itu produksinya udah dari tahun lalu, dan tahun ini lebih kayak rilis theatrical gitu lah ya. Uh, tapi juga mereka ada apa, eh namanya apa sih, Dancer gitu, kayak ada anime kecil juga tentang ya dansa gitu, yang gue sih nggak nonton tapi cuma lihat mapa. Terus kayak gue mikir tuh kayak, oh my god, mapa tuh gila banget gitu loh output buat tahun ini ya. Dan ya yang nge-push tuh kayak kok studionya mau sih gitu, kayak. Dan sementara gue bandingin kayak apa, yang top di industri lagi, Ufotable rasanya tahun ini Demon Slayer satu season, terus oke, I'm out gitu loh. Sisa tahun gue nggak ada produksi, tahun depan gue bikin season 3. Udah kayak apa, ya udah I'm out gitu loh, udah selesai gue buat tahun ini. Kayak dibandingin gue sama apa tuh kayak gila, animatornya tuh digembornya gila banget gak sih tuh di tuh studio. Makanya kesannya kayak mapa apa ya? Kayak kejar setoran gak sih anjir? Iya, gue Karena ngerasa gitu. karena karena kayaknya hampir tiap season ada kerjaan dia kan? Iya, kayak pasti rasanya cuma satu season yang nggak ada deh. Karena iya, di awal mereka ada AOT di season awal deh, gue lagi ngeliat. Summer ada dance tadi yang dancer. Terus season ini ada Chainsaw Man. Jadi cuma dari 4 season tahun ini cuma ada satu season mereka nggak ngeluarin anime gitu loh. Makanya, makanya. Dan itu gue nggak ngitung Jujutsu Kaisen movie. Terus kayak tahun depan pun mereka udah, season depan mereka ada Vinland Saga season 2 karena dipindahin lagi dari studio Wit ke MAPPA. Gue nggak tahu alasannya kenapa. Terus mereka juga kemarin ada beritanya One Punch Man season 3 diambil alih mereka juga gitu loh. Dan AOT aja sih, Attack on Titan tuh ya, ini AOT yang menurut gue sih agak, karena gue ngikutin gitu ya, yang agak aneh aja tuh kayak mereka udah promosiin sebagai season terakhir, dan taunya begitu nyampe episode akhir dibilang kayak to be continued di movie. Yang gue sih nggak kaget di sisinya, karena gue ngebaca manganya, kayak gue sempat ngobrol kalau udah pas ngebahas AOT,
kok rasa gue kayak jumlah episode tuh nggak cukup loh buat sampai akhir manganya gitu loh. Dan taunya bener dilanjutin itu, tapi kayak terus kenapa lu promosiin sebagai final season gitu loh? Kayak orang kan jadi yang nggak baca manga tuh jadi pada nge-hype. Yang nyampe gue ada teman-teman gue yang cuma nonton anime tuh kayak bilang, jadi ini masih lanjut ke film gitu. Kok kayak pada bingung gitu loh. Lu masih enak ya ngomongnya kayak gitu ya. Kalau teman Nah, gue giliran ketemu anjing lah, gue kira udah kelar, masih lanjut lagi. iya, kayak gue sih jujur kalau dari sisi pacing cerita, gue lebih demen dibikin movie kayak apa? Karena menurut gue juga kalau dicepetin di season ini tuh jadi terlalu diburu-buru loh plotnya. Cuma ya lu jangan marketing sebagai final season, bilang aja season 4 gitu loh. Ini marketing. Gue nggak tahu ini apa karena storyboardnya kayak nggak ngomong sama tim marketingnya bilang kayak kita ngerjain, terus kayak baru tengah-tengah nyadar kayak oh my god, gue episode count gue nggak cukup buat nyampe tamat gitu loh. Kayak I don't know ya, ada kesan ngejar setoran juga gitu loh, kayak apa. Gila banget sih Mappa. Hanya ya lumayan kerja Rodi banget sih Mappa di season ini. Dan season depan tahun depan mungkin lebih gila lagi. ya itu ini gue apa ya, gue masukin poin gue karena terkait tadi ya yang lo bilang di tahun ini lumayan banyak anime yang keluar. Nah di tahun ini juga gue ngeliat apa ya, pilihan animasinya banyak, pilihan animenya banyak, tapi nggak tahu kenapa tuh kayak kesannya terlalu safe sih pilihannya. Nggak ada yang apa ya, kayak yang unik banget gitu loh. Karena masih trupnya itu gue ngeliat tuh banyak yang apa ya, yang emang udah viewernya lumayan banyak sih, maksudnya kayak isekai gitu kan. Isekai, terus juga ya romance, terus ada ecchi, malah ya ada yang eksplisit lah gitu kan bahasanya di si isekai apa tuh yang di summer itu gue mention, sama kayak MC Hiding Power Level gitu, kayak Classroom of the Elite gitu. Jadi yang kenapa tadi kan kayak gue bilang ya, kenapa gue cuma 2 poin yang gue bahas untuk yang top anime tahun ini, karena ya selebihnya terlalu safe sih pilihannya. Jadi gue nggak kayak wah gila, sampai kayak gitu banget sih. Kalau ya gue sih setuju buat poin lo itu, karena emang gue makin ngerasa apa sih, lebih banyak mereka adaptasi yang dari manga atau light novel yang fan base-nya gede. Dan ya ini satu poin yang gue agak males sih emang beberapa tahun terakhir itu, kayak semakin berkurang anime original gitu loh. Kayak ya karena anime original tuh yang bener-bener bikin gue tertarik gitu loh, karena nggak ada cara lain gue konsumsi itu kecuali dari anime gitu loh. Dan makanya ya kayak gue kenapa Cyberpunk Edge Runner yang salah satu gue masukin, karena itu secara teknis masuk kategori itu loh, kayak iya masih termasuk original jatuh. Iya, jatuhnya original gitu walaupun masuk ke franchise lain. Gue lupa ya, poin ini sempat lo bahas di konten yang mana ini. Kayaknya yang nanti yang yang konten baru kita mungkin ya. Kelihatannya kita pas ngebahas di anime sequel deh, kayak ada lah salah satu tahun ini yang kita ngebahas gitu. Kita juga makanya kita udah sempat bahas ini sih. Makanya ya gitu, jadi terlalu safe, jadi kayak cuman apa ya, yang jelas udah fanbase udah ada, makanya fanbase udah ada kan, yang pasti kan udah ada isekai, romance, ecchi, terus yang kayak ya power fantasy yang macam yang MC-nya ngepur lah bahasanya. Iya. Tapi satu poin yang gue agak seneng gini ya, kayak ya ada satu poin bagus gue seneng kayak gini. Gue ngerasa lebih banyak manga-manga yang non battle shonen yang dikasih perhatian lebih kuat gitu loh, kayak ya tadi kayak gue bilang kayak Kaguya-sama, Spy X Family itu yang kalau katakan aja lah kayak 5 tahun lalu tuh gue nggak bakal nyangka apa sih anime slice of life atau yang lain-lain yang komedi gini dikasih budget animasi yang segede katakanlah apa battle shonen gitu loh yang gede.
Eh, yang itu satu poin yang mungkin gue agak lebih suka di sini sih, walaupun ya Yang secara di tahun teknis, ini ya. walaupun secara teknis mereka manganya tuh dari apa udah ngejual gila banget sih di belakang layar, jadinya mungkin studionya kayak ya ini fanbase-nya gede, jadi gue lebih berani lah taruh budget di situ gitu. Jadi gue ngerasa tuh kayak bahkan cuma studio kayak ya Mappa sama Ufotable aja sih yang masih apa kayak apa yang masih budgetnya kuat di shonen battle gitu loh. Sementara kayak studio-studio ternama lain tuh kayak nggak terlalu stuck di shonen gitu loh. Kayak jadi apa? Ya kayak Studio Wit lebih banyak ke yang Spy X Family, kayak apa? Trigger pun Cyberpunk Edge Runner gue nggak bisa bilang shonen sih, walaupun ada adegan actionnya gitu loh. Kayak drama sama itunya masih kuat juga gitu loh. Jadi apa? Studio yang lain kecuali Mappa sama Ufotable tuh kayak nggak terlalu banyak nyentuh shonen gitu lah. Ya, 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 sih. Ya itu satu poin yang mungkin gue agak seneng di situ ya sih. Ya. Ya tapi itu poin, mumpung lagi poin di battle shonen sih, gue juga ya walaupun gue agak mulai berkurang ya konsumsi shonennya karena ya maklum umurnya udah keluar dari demografi shonen gue sekarang. Tapi kayak kualitas dari shonennya juga meningkat gila banget sih, Jan. Kayak apa? Ya apa? Utama sih gue inget Ufotable tahun ini ya kayak karena gimana ya? Walaupun gue bukan top tier shonen, tapi kalau Ufotable yang ngeluarin dan Demon Slayer gue selalu kembali sih karena apa? Animasinya terlalu halus seperti butter gitu loh kayak gue nontonnya. Dan itu menurut gue sih kayak masih tahun ini gila Demon Slayer. Walaupun tadi gue pikir di movie itu mereka udah kayak ngetop kualitas animasinya kayak, tapi apa yang buat season kedua ini taunya gila banget, lebih ngetop lagi gila loh, battle scene-nya gila mereka buat Demon Slayer yang gue bahkan harus akuin sebagai fans apa Ufotable lebih dari karya mereka di Fate. Gue sekarang agak ngakuin dari animasi mungkin Demon Slayer udah ngalahin animasinya di Fate sih. Ya. Gua pokoknya kalau udah lihat studionya si siapa tadi barusan namanya Ufotable, lu mau Ufo. yang battle shonen gitu loh, terus juga termasuk yang kayak yang Shiro yang cooking itu kan juga Ufotable kalau nggak salah ya. Iya. Maksudnya yang slice of life aja bagus gitu. Jadi ya kabar saya kalau udah ngelihat produksi Ufotable jadi kayak ya udahlah gitu. Gue nggak bakal kaget lagi gitu. Makanya nih walaupun gue agak nggak yakin, kelihatannya gue terpaksa harus nonton anime Genshin yang mereka buat tahun depan sih, Jen. Oh iya, tahun depan keluar Genshin. Iya, kayak mereka udah bilang mau bikin animenya Genshin yang gue nggak tahu seberapa bagus karena gue juga nanya ke lo kan kayak cerita Genshin tuh gimana sih, kayak gue nggak pernah main Genshin, gue nggak main Genshin sedalam itu. Kata lo sih ceritanya STD, tapi karena Ufotable yang megang kelihatannya ya mungkin harus gue coba sih. Kayak nanti kita coba, mungkin kita review lah nanti kalau udah rilis ya. Iya, gue yang jelas penasaran sih itu nanti gimana. Ya. Nah, itu kalau dari ini ya, ada poin lagi yang menurut lo yang menarik di tahun ini? Satu sih mungkin yang gue agak kaget sih ya tadi apa? Ya mungkin sih tadi ada yang menyentuh juga Mappa sih, kayak tahun ini tuh kerasa shortage animator udah mulai kerasa gitu loh di produksi anime gitu loh. Kayak ya yang high budget sih kayak nggak kepengaruh ya, yang apa Demon Slayer lo atau yang apa kayak Spy X Family itu kayak nggak kepengaruh, tapi kayak karena gue inget ada berapa kasus di tahun ini di mana walaupun udah berapa tahun ini dibahas loh kayak apa animator di industri itu udah pada banyak yang berkurang gitu loh, karena banyak apa sih ya kombinasi gaji terlalu rendah sama jadwal kerja yang terlalu diforsir, kayak banyak banget orang yang nggak mau masuk ke animasi gitu loh. Dan apa tahun ini gue inget ada kayak contoh paling terkenal sih kasus Isekai Ojisan gitu loh, yang apa ya dia bukan anime top tier kayak apa sih ya intinya cerita isekai tapi kayak masih parodi, yang gue lumayan seneng sih, kayak lebih
Ya spesifik sih buat lo yang ngefans isekai tapi pengen ngetawain trop-trop isekai juga. Nah itu mereka nyampe di tengah season harus bilang tuh terpaksa pergi ke hiatus karena nggak bisa ngejarnya karena animatornya terpaksa dipindahin ke proyek lain gitu loh. Yang ya direkturnya sih gue kasihan karena nyampe dia agak venting di Twitter, dia bilang sorry guys gue nggak bisa nemu animator, nggak ada yang ngerjain anime gue gitu loh. Kayak apa, animator gue tuh keambil buat proyek lain yang ya dengan lihat kayak apa, makanya gue penasaran apa mungkin MAPPA ini juga sekarang numpuk proyek ngejar setoran tuh gara-gara dia satu-satunya studio yang masih menerima. Karena contohnya kayak Vinland Saga tadinya diambil Studio Wit, itu dia Studio Wit dulu yang juga manggil Attack on Titan, dan alasan dipindahin ke MAPPA tuh karena Studio Wit tuh bilang kita nggak bisa ngejar loh apa schedule-nya ini loh. Jadi apa sih kayak production committee-nya cari studio lain, akhirnya pindahin ke MAPPA, yang lain pindahin ke MAPPA yang apa, jadi kelihatannya studio-studio lain tuh udah mulai realistis aja loh, kayak jumlah animator gue tuh segini, gue nggak bisa kalau ngejar apa jumlah episode yang sebanyak itu, yang makanya kayak Studio Wit akhirnya ngejarnya ya kayak Spy X Family yang walaupun gue tadinya apa di apa yang di genrenya lebih ke action animasinya, sekarang gue ambil slice of life yang apa makanya bisa budgetnya gede karena ya udahlah kayak ada 1-2 episode yang animasinya gue bikin level dewa, tapi karena ini lebih anime yang komedi sama slice of life, sisanya burdennya tuh lebih kecil loh ke studio gue, yang makanya gue ngerasa kayak gitu sih. Nggak tahu kayak mungkin tahun depan shortage animator ini mungkin lebih kerasa lagi sih di industrinya. Ya semoga di yang gue nggak bilang di season besok ya, paling nggak 2-3 season besok bisa lebih stabil sih. Karena kalau enggak ya bisa-bisa jadinya ya semua bergantung ke MAPPA. Oke mungkin sekarang MAPPA-nya masih bisa nge-handle. Cuma kalau nanti ke belakangnya udah collapse juga, Iya. terlalu gue sih apa ya, jadi terlalu numpuk gitu. Otomatis kan ya kalau gue sih ya karena gue basic gue schedule ya, gue Iya. ngebayangnya schedule-nya sehektik apa itu anjir. Orang yang kalau kita ya yang ngerjainnya ada di proyek gitu kayak timeline tuh lo kalau mikir kayak gini, oh my god. Iya, Ini timeline-nya tuh udah ini bahasanya kalau di schedule udah jalur kritis semua. Gua horor gue ngeliatin schedule rilisnya mereka. Ada satu unexpected event aja tuh kayak semuanya Udah buyar semua. udah kayak domino gitu loh, istilahnya semuanya udah Iya. ambrol. Kayak makanya gue juga takut. Udah gitu nih satu unexpected aja itu ambrol. Udah ambrol itu pasti kena ke mental. Mental nanti kenanya ke staffnya juga kan. Staffnya juga kayak ngedrop juga. Udah jadi lingkaran setan. Iya. Jadi death spiral gitu kan. Makanya gue juga seremnya sih gue itu sih kayak apa takutnya ya kok banyak banget, dan apa sih kayak proyek kayak gue apa Vinland Saga sih ya, makanya gue agak khawatir gitu loh, kayak karena itu yang lumayan gue suka tapi dari di luar itu juga emang apa ya, sebuah satu yang nggak bisa diinin sih, karena juga ini kan masalah tenaga kan juga nggak bisa bahasanya bukan turun dari langit lah. Lo produksi tenaga nggak bisa secepat itu, cuman ya tapi mau ngebatasin produksi juga, studio juga pasti butuh duit gitu kan. Jadi ya nggak apa ya bosi malakama lah jadinya, semua serba salah. Gue agak nggak setujunya itu sih, karena satu poin yang gue pengen lihat, karena apa sih gue ya belum nggak tahu tahun ini, tapi kayak 2021 itu tuh tahun dimana penjualan manga sama anime tuh ngenain level yang rekor loh Jan, buat profitnya industrinya. Tapi kayak itu tuh kayak nggak turun ke animatornya gitu loh, yang itu yang gue agak keselnya di situ. Iya. Karena kesannya makanya kalau gue sih bukan masalah apa ya, bukan masalah mereka profitnya kurang, justru profitnya gede, mereka dapat duit bener. Cuman ya lo mau bahasanya gini, lo udah kalau perusahaan kan bahasanya lo udah ada benchmark, terus lo ngelebihin dari benchmark lo itu, nextnya lo ngikutin benchmark sebelumnya dong.
benchmark tertinggi itu nggak mungkin kan kayak ya udah gue kurangin deh, kan nggak mungkin juga. Iya, Pasti kan tapi itu kan ini. Jadi ya ta- ya ta- bahasanya ya di situ. ya tapi kayak buat gue kerja di pabrik, kalau lu mau lebih tinggi apa sales lebih tinggi, produksinya lu harus scale up, dan produksi lu scale up lu perlu invest gitu loh. Dan itu yang mereka nggak lakukan, gue ngerasain gitu loh. Jadi mereka mau produksi ditingkatin, tapi mereka nggak skill dari sisi gaji, nggak nge-skill dari jumlah animator gitu loh. Yang jadinya adanya lu ngeburn staff lo yang sekarang Ya aja, tapi maka eh, minimal 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 nggak usah ngomongin naikin gaji, minimal lo jumlah animator dulu lah iya, diperbanyak. workload-nya kurangin gitu loh yang buat, Iya. karena kesannya lu nge-crunch orang yang sekarang gitu loh. Itu yang gue agak takutnya di situ sih, kayak apa? Karena apa ya, kayak kenapa AOT ini orang aja kan kayak pada bilang final season nih, salah satu orang yang komplain tuh kayak ya Studio Wit nolak, tapi juga dibilang tuh alasannya karena emang kalau lihat sejarahnya Studio Wit dulu bikin Attack on Titan, antara season 1 ke season 2 tuh mereka kayak ada jarak 3-4 tahun gitu loh. Karena mereka pas lihat timelinenya bisa baru bikin AOT gitu loh. Iya. Sementara ke season 4 ini tuh kayak cuma bedanya tuh kayak cuma 1-2 tahun, karena dibilang tuh Mappa bilang timelinenya bisa lebih pendek. Yang ya itu gue mungkin lihat lebih dari manajemen Mappa yang ngemaksa. Mungkin kalau manajemen WIT kayak bilang, ya gue nggak mau kalau dipaksa kayak gini, gue mending ngerjain proyek-proyek kecil lain apa, yang makanya dia bikin kayak Spy X Family, dia bikin kayak ada Great Pretender, ada bikin Vivi yang anime-anime yang apa, uh, bukan istilahnya bukan yang kelas top, tapi kayak jadwalnya lebih masuk akal gitu loh, kayak apa. Oke. Sementara kayak Mappa tuh kerasa masih ngegebor aja gara-gara production committee-nya bilang, ya tahun ini kita mau keluar, kita mau nge-hype. Yang gue ngerasa banget sama AOT itu gara-gara manganya ending, jadi sengaja anime itu pengen dibikin apa sih, istilahnya sinkron gitu loh. Kayak apa, pas hype-nya tinggi-tinggi, ini pas kita mau ngejual gitu loh. Yang akhirnya jadinya ya kayak ada isu kayak gitu juga kan. Ya, Oke. Jadi terlalu keluar dari bahasan juga. ya. Inti Ini inti makanya sebetulnya ini bisa jadi bahasan sendiri sih Mak nanti. uh, intinya lu melakukan kapitalisme salah nih. Iya. Ya, tapi ya itu mungkin di timur ya. Kalau kita pindah ke apa, sisi horizon di barat mungkin ya. Jadi lihat kembali ke industri di Hollywood yang ya, makanya gue masih bilang anime mending, karena seapa-apanya anime ini gue masih ada poin yang gue menarik, sementara gue melihat ke hiburan barat agak sedikit lebih skeptis sih mungkin pandangannya ya Jan. Ya, Gue diem jadi aja ya yang ini ya. Sekarang gue kok aja diem bingung aja. gue mau bahas apa. Ya mungkin apa, kita mulai dari, kalau di industri barat kita mulai dari apa, pemegang market share terbesar dulu ya, yaitu di Disney dan MCU ya, mungkin kita ngebahasnya di situ lah Jan. Ya, karena yang terbesar dan eh jujur gue untuk tahun ini mulai kerasa MCU tuh udah agak mulai, asli sih sebelumnya gue juga udah mulai ngerasa sih sejak Avengers Endgame, mungkin gue udah agak mulai berkurang sih di situ. Di Endgame pun tuh gue udah kayak mikir, kelihatannya abis ini gue udah nggak terlalu apa ngikutin MCU banget gitu loh. Tapi kayak tahun ini tuh gue ngerasa MCU tuh udah mulai gimana ya, uh, agak terlalu maksa jumlah konten yang dikeluar gitu loh. Dan konten yang keluar kok, gue lebih ngerasa kesandung sih, bukannya mereka kayak nggak ngerti materialnya, tapi kayak lebih kesandung, kayak agak poinnya itu eksekusinya agak kurang gitu loh. Karena paling nggak kalau buat tahun ini, satu yang tadinya gue masih harap itu Thor, dan menurut gue agak berantakan di situ ya. Kalau apa, agak kecewa sih gue, karena gue tadinya nggak harap sih, karena Taika Waititi dulu bikin Ragnarok gue seneng, dan dia bikin film lain juga lucu-lucu, gue lumayan seneng. Tapi ke Thor yang sekarang apa sih, yang Love and Thunder ini agak berantakan menurut gue sih Si ya. Chris Hemsworth aja juga kesel gak masalah. Yang gue Uh, lihat berita sekilas. iya sih, kayak ya gue agak kurang tahu sih ini apa ada intervensi studionya terlalu gede, atau ya
apa sih, gue juga ngeliat sih kayak emang bintang apa sih, bintang A-list Hollywood itu kayak agak maksa gitu loh. Jadi kayak ada Russell Crowe, ada Christian Bale, kayak apa, kok rasanya banyak banget A-list bintang Hollywood gitu, tapi mungkin agak kurang cocok menurut gue sih performance-nya Yes. gitu. Hmm. Yang I don't know, kayak Black Panther gue belum nonton sih jujur, kayak kemarin nggak sempet aja sih, kerjaan gue lagi heboh. Tapi nanti kalau ada Disney Plus ya mungkin gue tonton, tapi reviewnya sih sejauh ini katanya sih bagus, gue nggak tahu. Tapi terutama gue ngerasa sih dari Disney Plus tuh kayak pas awal-awal gue masih oke deh, tapi sekarang rasa gue tuh serinya udah kebanyakan deh mereka bikin seri Disney Plus. Kayak apa, ada ya Moon Knight, tapi juga ada kayak She-Hulk, kayak gue ngerasa tuh kayak aduh, jadi Di kayak gue apa ya, seri itu kan kalau gue kan pakai di sini kan poin gue untuk yang seri terakhir gue nonton aja gue naik kan. Di apa di She-Hulk ini gue awalnya sih Miss Marvel ya, Miss Marvel dulu. Itu Miss Marvel gue oke lah, kalau nggak salah masih ada, review yang bagus gitu. Nah, cuman kalau yang She-Hulk ini gue bener-bener nggak tertarik, dan bener aja reviewnya juga pada kesel sih kalau nggak salah untuk cerita She-Hulk ini. Iya, kayak gue juga nggak nonton She-Hulk, tapi kayak selain itu juga apa, gue lupa, yang kayak Hawkeye itu sebelumnya juga ada. Iya. Yang utama sih gue kayak bahkan ya luar kualitas dulu ya, karena kalau kualitas ya mungkin itu tergantung direktur, produser, bisa naik turun lah, itu terjadi di semua industri. Tapi gue gimana ya, MCU tuh dulu karena cuma film bentuknya, gue tuh ngerasa paling enggak ya kayak per 3 bulan ada film MCU baru, dan gue bisa ngikutin cerita MCU tuh, ya udah gue ikutin semua gitu loh. Tapi sekarang dengan seri itu kayak gue ngerasa ada banyak PR samping gitu loh, kayak oh nanti lu kalau nggak nonton She-Hulk nggak bakal ngerti ada ini loh, lu kalau nggak nonton Moon Knight lu nggak ngerti yang ini loh, kayak aduh, kesan gue tuh jadi PR-nya. Ini gue ngerasa mulai dari Doctor Strange gitu loh, karena Doctor Strange tuh orang pada bilang Iya. lu harus nonton Karena WandaVision. masuknya dari WandaVision soalnya. Dan itu tuh gue kayak agak nggak suka di situ loh, kayak jadi gue buat nonton film gue harus enjoy, gue harus nonton. Terlalu dipaksa untuk ngikutin semua rilisan mereka lah bahasanya. Iya, dan kalau film gue komitmen gue karena cuma 2 jam per 3 bulan gue bisa lah gitu loh. Tapi kalau seri gue harus nonton 7 sampai 13 episode per per season gitu loh, kayak aduh gue nggak bisa deh gue. Poin ini juga udah pernah kita bahas kan di waktu kita bahas Marvel ini. Dimana ya terlalu maksa sih jadinya si Marvel ini. Yang dimana mereka maksa tapi nggak dibarengi dengan kualitas seri atau filmnya juga. Yang bener-bener aduh, kayak ya susah sih. Dan gue nggak tahu sih ratingnya gimana itu, kayak karena Disney Plus semua ya. Cuma juga Disney sih kelihatannya kayak nggak seneng, karena kemarin kayak Disney tuh nyampe direkturnya diganti gitu loh. Direktur CEO Disney baru diganti, dan sekarang yang ambil alih sementara direktur yang lama, dan banyak alasan disebut tuh karena Disney Plus gitu loh. Dan gue agak penasaran apa karena show-show gini, karena gue juga lihat budgetnya lumayan gede juga loh, kayak buat She-Hulk, buat WandaVision, buat Moon Knight gitu loh ya. Walau nggak segede film, tapi kan lumayan gede juga loh mereka bikin gini. Yang ya gue penasaran aja sih di situ, kayak ya jadi MCU tuh apa lu harus jadi kayak ngikutin tiap tahun aja kan mereka bisa ngeluarin 2 sampai 3 seri gitu loh. Jadi lu expect orang tuh sekarang kalau ngikutin MCU setahun tuh harus nonton lebih kayak sekitar hampir 30 episode gitu loh, kayak itu time commitment yang gila banget gitu loh kalau menurut gue. Kayak gue bahkan untuk show yang gue seneng aja belum tentu gue ngikutin sampai sebanyak itu tiap tahun loh, kayak bisa gue tunda sampai tahun ke depan, perlahan-lahan gue cicil gitu loh. Kayak kesan PR-nya terlalu banyak lah. Ya, untuk makanya ini poin gue untuk Disney ini, gue aja tahun besok ini gue bakal stop, nggak lanjutin lagi sih. Gue tahun ini udah stop, jangan kayak
bahkan She-Hulk tuh gue udah nggak, sebelum review keluar gue udah kayak gue udah nggak Enggak deh. sih, gue Eh, bukan stop nonton sih, cuman maksudnya stop langganan. Gak bakal gue perpanjang sih. Karena ya yang terakhir gue nonton seri ya itu tadi Moon Knight. Di mana Moon Knight itu kalau nggak salah kan awal tahun. gue kalau nggak bundling sama paket data gue tiap bulan sih mungkin gue juga udah nggak langganan sih Jen. Jadi gue tergantung Telkomsel dealnya lanjut nggak? Kayak Ini apa? aja ini aja yang next itu kan yang paling deket rilis ini kan Februari ini si Ant-Man ya. Ant-Man Hmm, ya kayak gue pernah bilang juga gue cukup menunggu sih karena yang selain itu gue ya kayak Deadpool ya kan nggak jelas kan. iya. Ya paling yang gue tunggu ya si Ant-Man ini cuman pas makin kesini nggak tahu kenapa makin males gue. Eh, Cuman ya and dilihat aja lah. yang Ant-Man sih gue mungkin masih ngikutin, cuma kayak karena kita pernah Ant-Man tuh, ini bukan spoiler ya karena udah di trailer, tapi kayak kan udah ada Kang ya sekarang di Ya, Ant-Man. Nah itu gue penasaran buat orang yang nggak nonton Loki nanti kayak gimana. Gue sih untungnya gue iya. masih nonton Loki, tapi kayak orang bakal agak miss kayak nanti begitu ada Kang pertama kali muncul. Kalau kalau masih kayaknya kalau kayaknya masih stand alone gitu, gue mungkin masih oke. Tapi kalau kayaknya nanti udah Lo harus kayak, nonton oh iya sana kayak, sini. wah iya ternyata bener yang kayak di ini di Loki yang gini-gini kayak anjing sih. Terlalu maksa sih. Yang Tapi gimana ya? Karena strategi Disney emang gue lihat kan sekarang lebih banyak di seri ya daripada di film. Karena Iya, mereka mau nge-push Disney Plus ya. Karena kesannya kalau iya. seri kan konten gue penuh gitu loh, kayak bisa nyaingin Netflix. Yang gue ngerasa Star Wars masih lebih mending deh nge-handle ini, tapi juga agak capein sih. Kayak ya yang mungkin Star Wars tuh mending karena Star Wars tuh serinya tuh prequel semua. Jadi lu nggak perlu nonton karena konklusinya tuh udah di film utama yang dari zaman dulu gitu loh. Kayak ya udahlah gue kayak Star Wars kayak kemarin tuh gue enjoy yang Endor, yang itu gue nggak nyangka taunya ada, tapi itu lebih gue nonton itu kayak ya udah ceritanya cerita samping aja gitu loh, kayak Hmm. nggak ada Jedi, nggak ada apa gitu loh. Tapi kayak ada contohnya tuh apa sih, ada seri Obi-Wan sama seri Boba Fett gitu loh, gue kayak Hmm. no thanks deh, kayak ini cuma apa sih, lu ambil karakter film terus lu bikin Iya. cerita tambahan gitu loh. Dan Lebih tapi gue lebih menarik sih kenapa Ender lebih menarik karena itu lo cuma pakai settingnya doang. Makanya kan kalau lo pakai hmm, setting doang otomatis lo lo mengekspansi galaksi inilah bahasanya ya. iya. Lo Dan bukan ngambil dari yang kontennya, lo bukan ngambil dari karakter yang udah ada. iya. Tapi gue juga demennya kayak gue nonton Endor, gue tuh nggak harus nonton Obi-Wan gitu loh, Jan. Hmm. Karena ya ceritanya bener-bener dua kepisah gitu loh. Kayak apa ya? Ya karakter yang di sana aja gitu loh, yang di sini aja. Nggak mengharuskan lo nonton yang sebelumnya lah. Bisa gue pilih gitu loh, kayak oh gue nonton Endor tuh karena gue lihat trailernya menarik, ya udah gue nonton aja gitu loh. Gue nonton Mandalorian juga gitu, tapi kayak ya yang MCU tuh gue tadinya ngeharap tuh kalau seri tuh kayak gitu gitu loh, kayak ya udah lu pilih aja yang lu mau nonton gitu loh. Kayak oh Moon Knight menarik gue ikut Moon Knight. She-Hulk, tapi kayak She-Hulk tuh orang langsung bilang oh enggak, di Ah, She-Hulk tuh ada gua Easter gua egg ini. gua ini apa sih barunya Hmm. istilahnya nggak canon lah gitu. Iya. Atau canon sih nggak apa-apa, tapi kayak apa sih, self contained istilahnya loh, Ya, apa, ya self jadi content lebih. kayak ya udah ceritanya lo tertutup di situ aja, nggak usah nyambung ke cerita naratif lebih besar. Kayak yang bahkan gue film MCU, makanya gue Black Panther 1 dulu gue enjoy, makanya karena Black Panther 1 tuh kayak ceritanya ya udah di Black Panther aja, lu nggak usah nyambung ke Thanos atau yang lain-lain gitu loh. Yang ya udah kayak refreshing gitu loh gue nonton kayak gitu, gue nggak usah baca naratif besarnya terlalu besar. Kalau untuk yang si Moon Knight itu termasuk itu sih lah. Termasuk self content kalau menurut lo ya. Iya, jadi lo masih bisa menikmati karena si siapa si Moon Knight ini lo belum sama sekali nggak kelihatan lo koneksinya kemana nanti ke main timeline-nya si MCU ini.
Ya, gue makanya seri yang ini masih paling demen Daredevil sih karena self content gitu juga sih. Tapi kemarin Daredevil disatuin ke She-Hulk, terus gue kayak, aduh, nggak deh gue nonton She-Hulk-nya walaupun gue ngefans Daredevil gue nggak bisa sih. Oh, Kayak thanks. no thanks gitu loh. Itu yang ya gue agak malesnya ke MCU itu aja sih. Dan begitu Doctor Strange gue lihat itu harus nyambung ke WandaVision, gue tuh kayak, aduh. Jadi ke depannya gue kalau mau enjoy film MCU gue harus nonton serinya loh. Itu yang gue utama Ya, takut sih. oke. Hmm. Ya, itu untuk yang MCU ya. Karena kalau kita bahas MCU nggak bakal kelar-kelar. Iya, Adanya kita ngerenting tambah sejam lagi jadinya. iya. Nah, untuk berita lain ada untuk yang direkap tahun ini. Ya, kita mungkin kesaingan ke sebelahnya aja ya tetangganya MCU yang ya kalau ini sih gue nggak renting tapi lebih ketawa aja sih karena seapa-apanya Disney paling nggak masih kohesif gitu loh ya walaupun gue nggak suka arahnya tapi masih ada arah gitu lah masih ada direksinya gitu loh sementara kayak DC ya ini kenapa MCU bisa lanjut gini terus karena DC saingannya lebih kacau lagi sih ya Jadi, apa jadi sebetulnya eh karena DC kayak gini lah, Marvel jadi semena-mena. iya karena Lo nggak ada saingan. lu kretek-kretek apa sih Oh, sorry, kasur gua. oh oke ya ya iya kayak jadi bener-bener gak ada saingan sih kayak tahun ini yang mereka keluarin utama Black Adam kan kayak apa Ya, itu Black Adam tuh gue kira bakal bagus. Karena gue jujur aja ngeliat Shazamnya respon penontonnya bagus iya dan ya pada bilang kayak wah gila ini kalau bisa Shazam itu berada di luarnya si DC aja lah gitu loh jatuhnya. Heeh. Tapi ya Kayak ternyata iya anyep juga. gue ngerasa problemnya Black Adam tuh kayak balik lagi ke problem dulu Justice League sama apa sih yang Batman v Superman loh. Hmm? Terlalu banyak karakter lo introduce supaya bisa crossover gitu loh. Kayak Ah, udah ya udahlah ini harusnya film penyakit karakter penyakit penyakit lamanya si DC ya. iya Terlalu banyak materi yang mau ditongolin, akhirnya jadi maksa. kayak rasa gue tuh kayak adiksi deh buat di DC gitu loh kayak padahal ya udah abis dari dulu Batman v Superman orang bilang itu jangan lu kayak gini ya udah gue bikin Joker gue bikin The Batman yang self contained gitu loh yang Ya, Shazam tapi abis itu begitu itu sukses oke sekarang gue balik lagi ke yang apa setup yang mundur supaya sih. bisa Iya. crossover gitu yang jadinya ya Crossover itu nggak bisa dibangun nggak bisa dibangun uh, instan gitu loh. iyalah kayak Marvel tuh Lo Marvel berapa tahun kan lo mau keluar Avenger aja berapa lama tuh? iya 2000 ini Iron Man pertama tuh berapa 2008 ya kalau nggak salah. 2008 kayak makanya nyampe Avenger tuh mereka ada berapa tahun kan baru bisa itu Mm-mm. kayak nggak bisa lu buru-buruin gitu loh. Uh, dan apa sih kayak tahun ini ya kita udah pernah ngebahas jadi DC itu kan punya DC-nya sih nggak tapi filmnya itu kan dimasuk divisi Time Warner punya HBO dan Ya. mereka sekarang pas merger ini juga makin kacau kita udah nggak usah ngebahas tapi kayak udah ngebahas kan yang film Batgirl di cancel. Terus juga ada kontroversi yang waktu itu Snyder Cut yang dari sisi manajemen mereka tuh juga kacau banget gitu loh buat tahun ini Iya. yang ternyata tuh juga kayak banyak yang bilang nih kayak apa sih nggak cuma Batgirl abis ini tuh kayak konten-konten dari HBO sama DC tuh makin banyak yang di apa walaupun udah jadi kayak di cancel atau ditarik dari streaming service-nya gitu loh. Gara-gara sekarang HBO tuh dibawa kendali apa sih Discovery, lu tau kan Discovery Channel Mm. dan Discovery Channel tuh kayak ya gue seneng dokumenter zaman dulu gitu loh dan gue males nonton Discovery karena mereka tuh kayak berapa tahun terakhir tuh kayak bukannya fokus ke dokumenter science atau sejarah tapi mereka tuh lebih kayak ke apa sih acara reality show yang murah gitu loh kayak apa Ya. ada keluarga pemancing atau keluarga perapa yang
Jadi itu mereka mungkin DC tuh kayak budget filmnya makin dikurangin lagi sih tahun ke depan yang udah ya nggak quality lagi, ngejarnya ya quantity sekarang. yang gue harapan gue kalau buat MCU menurut gue masih bisa course correction gitulah, masih bisa betulin. DC gue lebih skeptis. Apa? Bahasanya tinggal nunggu keajaiban Tuhan aja udah. Iya, karena kontroversinya tuh udah kayak apa yang kacaunya tuh udah banyak banget gitu loh. Dan gue penasaran tahun depan itu kan bakal ada film The Flash yang udah ditolak berapa lama. Ini filmnya itu gue lumayan kaget tuh masih dilanjut. Iya, karena itu udah di reshoot berapa kali. Rasa gue tuh udah dari Justice League keluar udah pengen bikin film The Flash, tapi sampai sekarang nggak jadi. Dan sekarang katanya udah jadi, tapi filmnya belum keluar. Terus sekarang aktor yang main The Flash-nya ketangkep. Iya. Ada ya isu narkoba lah. Gue nggak mau ngebahas gosipnya, gue juga nggak terlalu ngikutin. Tapi kayak bayangin gitu loh, lu filmnya belum keluar, aktor utama lu udah ditangkap masuk penjara sekarang. Kayak, aduh, lu mau ngelanjutin franchise-nya juga susah habis ini gitu loh. Makanya, aduh, kalau DC gue udah apa? DC gue udah lebih penasaran sih tahun ini kayak tahun ini gimana yang satu show DC yang gue masih enjoy mungkin ya tahun ini satu-satunya itu The Sandman. Itu lebih karena tadi gue bilang itu kepisah dari kontinuitas lain. Yang komik Sandman sih gue udah lama tahu karena penulisnya Neil Gaiman tuh dia novelis terkenal sih. Yang gue dulu suka baca karya dia yang lain, tapi temen gue sih rekomen kayak Sandman dari dulu tuh bagus-bagus, dan akhirnya gue coba, gue nonton show-nya, gue demen, dan gue baca komiknya gue juga suka sih. Yang itu satu-satunya acara DC yang kelihatan gue sukses. Tapi itu sukses juga gara-gara yang produksi bukan DC tapi Netflix, jadi haknya dibeli Netflix. Ya. Jadi itu yang bikin gue skeptis lagi, kayak masalah lo tuh bukan materi lo tapi bener-bener manajemen lo deh. Karena begitu diambil Netflix, ya acaranya lumayan gitu loh ya. Ya nggak bagus-bagus banget, tapi kayak salah satu show yang gue enjoy gitu lah di tahun 2022 gitu. Jadi sayang aja potensinya udah kehabis semua sih di situ. Ya. Ya, jadi mungkin itu sih buat kalau gue sih yang dari film sama yang barat sih. Buat lo mungkin ada yang mau dibahas lain nih sebelum kita move on ke next bagian. Mau berharap tahun depan ada yang menarik. Ya yang sedihnya buat gue sih utama karena ya MCU udah ada rencananya yang kita pernah ngebahas timeline-nya, sama DC juga ada bikin kayak gitu. Gue bahkan nggak bisa bilang tahun depan menarik karena rencana tahun depan tuh udah diplot gitu. Ya makanya tahun depan lewat dari DC atau Marvel ada film barat yang menarik lah. Iya. Karena gue tahun ini kayaknya nggak nonton film barat sama sekali. Ya kayak ya ada beberapa yang menarik sih kayak Knives Out sama itu, tapi kayak ya di luar yang utama sih kayak nggak terlalu itu sih. Lebih gue lihat tuh sekarang film barat tuh lebih kayak kalau lu mau yang bagus lebih ikutin dari apa sih yang jangan yang blockbuster tapi yang lebih dari kayak indie gitu lah. Tapi yang nggak bakal karena ada yang bener-bener bahasanya passion project lah. Iya. Karena lu mesti ngejarnya kualitas. Nah, tapi lu nggak bakal nemu yang film action yang high budget gitu banget sih kalau di situ sedihnya. Ya itu aja sih paling kalau dari gue untuk yang film. Ya mungkin kita ngebahas berita-berita lain juga yang untuk sisanya nih, untuk yang lain yang karena ya tahun 2022 cukup banyak ada menarik juga lah di dunia ini. Yang mungkin sih utama kalau gue untuk tahun ini yang paling lebih menarik daripada seri apapun itu, gue entertain itu nonton saganya Elon Musk dengan cerita cintanya dia dengan Twitter yang sekarang kok kerasa jadi kayak toxic relationship gitu lah. Ini satu tahun gue bener-bener nggak nyangka loh kayak gue bukan fans Elon Musk terbesar ya gitu ya, kayak ya gue juga nggak ngebenci sih, menurut gue ya
lumayan lah ini orang bisa bikin apa sih Tesla perusahaan mobil gede dan ya jujur sih impresif apa dia bikin SpaceX perusahaan luar angkasa tapi nggak nyangka orang bisa reputasinya turun sejauh Iya. ini gara-gara dia beli website sosial media sih kayak Gue ya sama gue waktu pas Tesla tuh kayak oh bagus juga nih orang gitu loh bahasanya. iya Tapi giliran setelah ini kayak ya udah. gue kok ngerasa kayak ya mungkin sih kecap aja jadi saga Twitter kalau yang nggak tahu. Jadi Elon Musk awal tahun ini bilang dia mau beli Twitter karena dia bilang manajemen Twitter rasanya nggak nge-handle platformnya dengan benar. Jadi dia bilang dia mau beli untuk hampir sekitar 40 billion dolar apa dia bilang. Udah kasih penawaran gitu untuk pemilik sahamnya. Nggak lama abis dia bilang mau beli itu, dia bilang nggak jadi beli gara-gara dibilang Twitter itu ngepalsuin jumlah botnya. Yang sayangnya dia baru bilang itu setelah mau tanda tangan kontrak untuk belinya. Jadinya dia mau back out tengah kontrak itu. Akhirnya dibawa ke pengadilan dan kelihatannya Elon mungkin setelah pengacaranya bilang lo tuh yang kacau. Ini kalau gue lanjut pengadilan kelihatannya bakal kalah besar. Akhirnya mutusin kembali lagi. Enggak, gue akhirnya jadinya beli Twitter deh. Dengan harga yang awal. Dan adanya malah dengan dia ribut bilang nggak mau beli Twitter, saham Twitter yang tadinya dia beli dibilang harganya kemahalan, harganya makin turun lagi, tapi harus dia beli untuk harga awal yang dia tawarin yang lebih tinggi. Jadi, oh my god, lu beli mobil itu istilahnya kayak lu beli mobil tapi mobilnya lu hancurin dulu, terus habis itu baru lu beli lu pakai gitu loh kayak, aduh, kayak gue Puncak nggak komedi ngerti. ya bang. Iya. Dan abis dia beli pun entah kenapa malah situasinya jadi jauh lebih parah. Karena tadi gue pikir paling nggak ya udahlah saham akuisisinya heboh. Tapi abis dia beli kan maksudnya ya I don't know lah kayak seapa-apanya Twitter tuh kayak rasa gue tuh kayak ya udahlah udah autopilot aja gitu loh. Kayak jalanin aja seperti sebelumnya. Gue nggak nyangka dia dalam hitungan minggu bisa bikin Twitter jadi makin kacau banget. Tapi jujur jumlah meme yang keluar dari situ sih lucu banget sih. Kayak apa? Yang gue paling lucu sih dia apa sih? Jadi ya lu tau kalau Twitter kalau lu figur publik lu bisa dapat yang checklist blue ya biru itu kan buat nunjukin kayak oh gue misalnya apa sih kayak gue Barack Obama yang asli bukan akun palsu di Twitter yang nge-troll gitu loh. Kayak biasa kan dia kasih checkmark. Si Mas putusin ya udah checkmark sekarang lu bisa beli kayak $8 per bulan. Yang isunya dengan lu bisa bikin beli itu berarti semua orang bisa dapat checkmark dan bikin akun palsu di mana gue paling lucu ada yang bikin nggak lama habis program media launching ada yang bikin akunnya Nintendo terus bikin apa intinya Mario ngasih jalur tengah terus bener-bener dia bilang Nintendo of America terus dibilang verified account gitu. Sama ada yang saham juga ya kalau nggak salah yang yang obat produksi penisilin ya. Insulin Oke. apa penisilin ya gue lupa lah salah satu itu. Intinya apa sih bilang kayak ya intinya obat Karena ini untuk menolong orang kita gratisin bikinnya. Tiba-tiba sahamnya anjlok jadi berapa billion ya. iya kayak hilang Gila. berapa billion dan tapi dia juga lucunya buat gue sih karena apa karena dia koreksi juga kan supaya sahamnya naik lagi dia bilang enggak kita nggak bikin gitu tapi dia juga secara dari sisi PR itu di Twitternya juga orang pada bilang iyalah jadi lu ngakuin lu nggak bakal murahin obat yang buat nyelamatin nyawa orang supaya profit lo bisa tinggi. Iya. Jadi di Twitternya juga perusahaannya itu kayak apa? Intinya kena dua sisi gitu loh. Dari sisi Udah serba salah itu sebetulnya. Mendingan diem sebetulnya. Iya, tapi yang nge-troll gue juga pikir jadi jenius banget sih. Lu jadi apa? Lu bikin satu tweet terus kayak si perusahaan obatnya tuh bisa diserang dari dua sisi gitu loh. Iya, gila. Yang gue lupa tapi ada juga yang apa sih kayak Lockheed Martin yang itu perusahaan yang bikin apa sih F-21, lu tau kan yang pesawat jet tempur Amerika. Ada bikin kayak gitu juga terus kayak saham mereka juga ada anjlok juga. Baru denger. Iya kayak sumpah banyak banget gitu loh. Tapi ada yang lucu-lucu sih kayak gue ada yang bikin apa sih akun palsunya Coca-Cola gitu loh. Kayak apa?
Ya, gue sih udah tahu lama, tapi kayak apa sih? eh, Kayak bikin apa sih, kayak Twitter kan kayak fun fact, lu tahu nggak dulu Coca-Cola tuh namanya gara-gara di dalamnya ditambahin kokain gitu loh. Kayak Hmm. dan itu fakta beneran. Kayak nama Coca-Cola itu kan Coke itu benar-benar dari kokain gitu loh Iya. zaman dulu istilahnya. Terus kayak ada yang bikin Fanta apa sih, kayak jadi fun fact, Fanta tuh dulu dibikin sama anggota partai Nazi gitu loh. Yang ya menurut gue sih seapa-apanya Elon Musk, paling nggak Twitter jadi jauh lebih menarik sih buat gue. Apa buat gue yang bukan fans Twitter, tapi jadi entah kenapa gue jadi banyak banget lihat konten meme di Twitter dari setahun terakhir. Ya mungkin di satu sisi sukses juga sih dia di sisi itu. Ya. Ya tapi itu untuk yang Twitter. Terus ada saga lagi sih yang satu ini, yang gue jujur sih seneng karena ini kita bahas di awal tahun juga deh kalau nggak salah. Waktu itu masih hype-nya itu NFT untuk tahun ini. Jadi apa, non fungible token, karena gue inget banget tahun 2022 tuh awalnya, asli sih 2021, tapi kayak pas NFT itu kan naik-naik ya. Dan waktu itu kita juga pernah ada episode ngebahas kayak gue sih waktu itu kayak udah anti sih, kayak uh, what the hell, lo intinya lo bikin JPG sama PNG terus lu ngecharge orang duit gitu buat beli ini gitu loh. Intinya lu cuma beli serial number. Dan gue seneng paling nggak cuma dalam setahun itu kayak NFT bisa naik terus langsung turun gitu sih. Apa yang utama gue inget banget sih kayak Square Enix sih, yang apa, yang bikin kayak Final Fantasy sama apa di awal tahun ini. Dia karena jual banyak banget studio kayak apa, utama sih gue inget dia jual apa sih, Eidos Montreal itu yang punya, yang bikin apa sih, Deus Ex. Gara-gara dia bilang tuh kayak dari portofolio game mereka tuh yang lebih untung tuh kayak Final Fantasy dibandingin kayak yang Deus Ex sama apa IP-IP barat gitu loh. Iya. Jadi dia tuh ngejual murah tuh studio terus dibilang mau dimasukin ke NFT gitu loh. Dan di akhir tahun langsung mereka dikenain sama investor, dibilang gara-gara harga NFT udah crash. Lu yakin tuh duit lu udah jual murah terus lu sekarang mau invest ke NFT? Dan akhirnya kayak direkturnya tuh harus mundur balik bilang nggak, kita nggak jadi, kita mau invest ke game-game yang lain. Tapi mereka udah terlanjur ngelepas banyak IP barat gitu loh. Kayak apa? Mereka udah ngelepas kayak Deus Ex, udah ngelepas kayak ada Legacy of Kain, yang IP-IP game yang gede yang apa? Mereka jual untuk istilahnya harganya murah banget gitu loh. Yang Tapi emang apa ya, mungkin kalau kemarin itu salah satu ya kenapa kayak sekarang kripto ya, kalau yang setelah dilihat sekarang mungkin kenapa kayak banyak perusahaan gitu yang ya contohnya kayak kemarin kan banyak yang kayak Anang gitu loh yang bikin ya, koin digital juga, karena ngelihatnya prospeknya kayak oh iya bener-bener kalau misalnya ini apa istilahnya to the moon gitu kan, bener-bener iya, naiknya cepet banget gitu. Tapi jadi jatuhnya FOMO karena karena gini, karena kalau yang perusahaan gitu biasanya kan nggak apa ya, nggak gampang tergiur lah yang kayak gitu. Pasti kan mereka lebih pendekatannya secara konservatif kan. Ya gue perhatiin dulu lah paling nggak setahun lah minimal. Cuma karena dengan peningkatannya yang cukup apa ya, cukup menggiurkan, kayak ini kalau gue nunggu setahun kayaknya udah terlalu tinggi harganya, makanya kayak ayo udahlah gue ikutan juga sekarang, jadi terlalu gambling sih di situ. iya. Gue sih kalau gue ya menurut ya gue walaupun ada MBA, gue bukan bisnismen yang gila banget juga, tapi kayak gue udah lihat dari awal NFT ini problematic, terutama buat perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan tuh geraknya, terutama perusahaan yang publicly traded ya, perusahaan yang publik gitu, gerak mereka tuh selalu lelet. Lo kalau bikin rencana tuh untuk setahun 2 tahun ke depan, dan gue tuh kayak NFT itu kayak begitu, kayak terutama perusahaan game kayak Square Enix, tapi juga ada kayak Ubisoft bilang kita mau bikin ekosistem NFT. Apa orang tuh kayak udah bilang, lu yakin dalam setahun NFT tuh masih stabil? Sementara tuh lu beda dengan kalau masih kayak Anang atau yang selebriti, kayak oke lah gue bayar programmer minting koin
langsung NFT gue jual pas hype-nya Iya. masih tinggi. Kalau perusahaan gue tahu pasti lo mesti masuk R&D, mesti masuk legal, lo mesti masuk paten, dan begitu lo keluar NFT itu mungkin udah crash. Dan bener itu yang Makanya terjadi. makanya kan gue bilang kan kalau perusahaan itu kan biasanya pendekatannya kan lebih konservatif kan. Pengamatannya itu kan minimal setahun. Cuman ya itu tadi karena ngelihatnya lo apalagi kayak Bitcoin kan pergerakannya kan cepet kan. Naik berapa hari terus nanti berapa hari malah terus kemudian turun terus kemudian naiknya lebih tinggi lagi terus turun lagi gitu kayak apa ya kayak wah gila nih kalau misalnya gua pakai cara lama kayaknya udah terlalu ketinggalan jauh gitu. Mungkin Iya. di situ sih sisinya jadi. Tapi kayak utama sih gue ngeliat kalau perusahaan gede ya yang kenapa pada masuk itu karena mungkin investor sih yang pada neken. Karena investor mereka lihat, oh ini hype NFT nih, lo harus masuk NFT gitu loh. Padahal kayak gue ngeliat tuh kayak mungkin kalau yang eksekutif perusahaannya, lu lakuin market research sederhana aja tuh kayak, karena ini akhirnya jurnalis tech loh yang gue lihat yang pada mereka riset-riset sederhana. Kayak contohnya mereka bilang tuh kayak NFT itu kesannya gede karena masuk media. Tapi itu kayak gue lupa ada The Verge apa Gizmodo tuh yang langsung ada jurnalis bilang, oke, simple aja deh karena ini kan open source semua kan ya, NFT dan kripto. Gue lihat aja tuh kayak kripto tuh total user yang punya wallet kripto tuh berapa, dan dia bilang tuh kayak lu bandingin orang punya saham, jumlah orang yang punya kripto aja tuh jumlahnya lebih kecil, cuma harganya aja kesannya tinggi karena di cover media. Dan dia bilang lagi, dari yang punya kripto aja, yang punya NFT itu subsetnya jauh lebih kecil lagi. Jadi aslinya ini market yang super niche aslinya. Cuma mereka lebih nge-hype di internal aja gitu loh, dan di cover media akhirnya jadi meluas di situ. Tapi kayak ini market research sederhana loh, kayak nyampe jurnalis tech aja tuh bisa kayak ini perusahaan yang udah apa sih masuk Fortune 500 nggak ada yang mikir kayak gue bayar bisnis analis lihat bentar aja tuh kayak ini market research-nya tuh ada something wrong loh di sini loh kayak apa. Jadi dari apa yang bahkan kayak OpenSea gitu kan ya, itu kan open source semua. Mereka tuh bahkan bisa lihat tuh kayak ya trading NFT tuh menaik, tapi kalau lihat tuh usernya, jadi istilahnya tuh kayak cuma pingpong aja loh. Jadi kayak gua jual ke lo, terus lo jual ke gua, terus tiap kali lo jual harganya naik gitu loh. Satu siklus tertutup jadinya. Iya, dan adanya tuh kayak istilahnya lo cuma main game di mana nanti misalnya harapnya begitu akhirnya antara lo gua ada orang ketiga yang beli, itu beli harganya tinggi besar dan lo sama gue bisa bagi hasil gitu. Iya. Kayak ya cuma nge-hype up diri sendiri gitu loh, dan ini semua informasi terbuka gitu loh, kayak karena open source harusnya tuh bisa kedeteksinya tuh apa gampang gitu loh. Yang gue agak penasaran kok nyampe yang kalau masih artis-artis oke lah, tapi kayak kok perusahaan-perusahaan mainstream ini kayak kemakan semua gitu loh. Yang bener-bener ada kayak Square Enix tuh gue yang bener-bener kayak dia jual IP yang apa orang bilang lu ngejual tuh kayak nyampe lebih dari 30 IP cuma buat harga kayak $300 million yang kalau buat lo sama gue kesannya gede ya, tapi itu kalau buat IP itu kecil banget gitu loh. Kayak bandingin Microsoft mau coba beli Activision Blizzard tuh nyampe 40 billion. Nah IP yang dijual Square Enix tuh hampir sama banyak tapi nggak nyampe 1/40-nya gitu loh harganya. gila banget gitu loh. Apa yang gue nggak ngerti tuh kalau perusahaannya gitu loh. Kalau masih yang investor harian gitu loh, yang lo gua yang masih apa artis-artis oke lah kemakan gitu, tapi kok gue agak bingung yang perusahaan-perusahaan ini kok kemakan juga gitu loh mereka. Dan sekarang banyak yang rugi besar kan. Iya. Terlalu FOMO sih yang tahun ini. Iya. Bener-bener apa ya dari awal pada yang bilang apa sih kayak dulu yang apa sih tulip bubble gitu kan ya di Belanda. Iya. Taunya NFT itu bisa jauh lebih parah sih, dan crashnya cuma dalam setahun gitu loh kayak. Gue jujur aja nggak ngira secepat ini sih. Iya, gue juga. Gue kira tuh paling nggak di pertengahan tahun depan. Iya, masih 2-3 tahun lah gue pikir ada itu. Gue nggak nyangka setahun tuh bisa crashnya tuh gila banget gitu loh. Dan nyampe ada berita apa sih yang ada orang yang beli NFT Twitter, apa sih tweet pertama dari Jack Dorsey yang pendiri Twitter gitu kan. Iya. Dalam setahun tuh kayak hilang nilainya 95% apa gitu loh.
Iya, cuman jadi $80. Iya, kayak oh my god, kayak apa lu bayangin gitu loh. Lu beli dalam setahun mobil aja rasanya apa harganya nggak turun sebanyak gitu dalam setahun. Komputer Depresiasi harganya nggak secepat ini kalau mobil. iya, iPhone aja tiap kali ada model keluar depresiasinya nggak secepat itu loh. Kayak apa? Ada lu beli iPhone 5, iPhone 6 keluar tuh iPhone 5 harganya turunnya nggak sebanyak itu loh. Paling parah cuma 50%. Eh, Ya, Oke. tapi ya itu NFT dan mungkin sih karena kita udah di area Square Enix sama gaming sih ya. Mungkin bisa ngebicara gaming sedikit. Gue jujur sih buat tahun ini nggak terlalu banyak game yang gue main. Nggak sih, kayak gue banyak main game tapi lebih game-game tua semua sih yang gue mainin sih ya. Cuma mungkin kalau dari lo dulu tahun ini kalau buat gaming gimana Jan? Ada game-game menarik yang buat lo? Kalau buat gue sih yang gue lumayan gue ikutin ya. Hmm. Apa? Yang jelas satu di tahun ini yang paling deket dulu deh ya. Ada God of War Ragnarok. Itu yang baru rilis di bulan lalu kalau nggak salah di November. Ah. Itu cukup menarik karena ini satu konklusi ya. Jatuhnya kan udah konklusi ya sekarang. Iya, udah Konklusi ceritanya udah dari apa? Sarganor Dari sih. si siapa namanya? Kratos. Ya, Kratos. Yang sekarang ya jadi nggak usah spoiler lah, walaupun semua juga pasti udah nonton. Ya. Intinya secara cerita gue cukup menarik karena gue lumayan ngikutin dari yang pertamanya juga ya. Iya. Cuman gue agak kurang sukanya itu, gue nggak tahu kenapa ini gue jatuhnya lebih kayak nonton emang nggak separah game yang ini, tapi lebih jadi apa ya, fokusnya jadi lebih berat ke cerita daripada mainnya sih. Makanya gue bilang jadi kesannya tuh nonton game. Dan juga yang lumayan banyak, gue sih nggak tahu ya kalau di luar sebanyak apa, cuman dari beberapa orang yang di circle gue bilangnya sih pada ngeluhin kenapa jadi ada crafting juga gitu di God of War. Ya. Gue buat craft ya yang jelas satu sih buat story ya gue demen. Cuma kayak God of War kalau crafting gue rada setuju sih, kayak mungkin lebih bukan karena craftingnya gue nggak seneng, tapi kayak karena sekarang game semua rasanya ada crafting, gue udah mulai bosen crafting sih. Kalau gue lebih karena itu ya mungkin. Nah, tapi sih setuju agak craftingnya itu ya kayak untuk kalau yang buat nonton sih gue setuju, tapi gue nggak sebel juga sih karena gimana ya, gue seneng aja sih ada change of pace gitu loh. Kayak menurut gue nggak semua game tuh perlu yang kayak Elden Ring gitu loh, kayak apa yang bener-bener kayak bukannya Elden Ring jelek juga sih, kayak gue tetap aja cuman seneng bukan yang tipe yang action pack banget lah jatuhnya kan. dan gue sih demen ada game yang lebih fokus ke story sih, kayak ya storynya dari soundtracknya dari apa. Dan gue seneng kayak cuma gamenya ya udahlah, kayak gue main kayak 30-40 jam tamat terus udah gitu loh. Kayak dan gue senengnya God of War ya udahlah, kayak gue tuh nggak pengen lebih dari itu gitu loh. Kayak gue emang cuma pengen game ada story yang bagus, terus story selesai ya udah gitu loh, kayak nggak usah lanjut apa ya. Karena emang gue kalau pengen game yang gue bener-bener gameplaynya tuh ya gue main kayak Monster Hunter, gue main kayak apa game-game yang ada lah yang bisa ratusan jam gue kembali gitu loh. Tapi nggak God of War sih gue nggak pernah gitu. Dan mungkin sih gue karena main dari God of War 1 sih ya. Karena God of War gue dari yang 1-3 sampai yang 4 ya ini Ragnarok gue ngikutin. Karena gue ngerasa game God of War yang lama jauh lebih nonton lagi sih. Karena jujur kalau lu main God of War 1-3 itu tuh cuma action ringan, terus abis itu apa sih quick time event gitu loh. Jadi kalau gue kalau gue malah ngikutin tuh menurut gue malah ini God of War yang kalau malah. buat gue itu kalau GTA itu masih jatuhnya gameplay sih. Karena kalau kayak
kayak ini gue yang masuk genre nonton game itu kayak The Last of Us sih. Jadi kayak pas lagi bagian story-nya ya udah nggak ngapa-ngapain. Gue malah God of War lama lebih kayak gitu karena dulu gitu bener-bener cuma cutscene QTE. Paling nggak kalau ini tuh kayak masih ada gameplay antara cutscene gitu loh. Yang emang sih gue bilang iya cutscene-nya tuh lama sih. Gue ngakuin itu. Cuma kayak God of War yang lama juga kayak gitu. Plus gameplaynya tuh cuma QTE gitu loh. Sementara kalau QTE tuh bukannya gue sebel sih tapi kayak itu lebih nggak gameplay lagi sih karena bener-bener cuma pencet bulat, pencet segitiga, pencet apa gitu loh. Yang jadi kayak Mungkin karena gue modelnya yang ini sih ya, yang dulu kalau lagi cerita gue skip aja. Jadi gue bener-bener gue main tuh bener-bener tebas QTE, cerita skip, tebas QTE, ya. skip. Karena gue sih setuju ini masih semodel kayak Last of Us gitu loh. Coba karena gue lebih apa sih, Last of Us sih gue masih mending cuma kayak Uncharted gitu loh. Nah itu gue bener-bener yang nonton game kalau itu Uncharted gue. Dan gue paling Uncharted lo tau sendiri kan gue waktu itu minta lu buat tamatin kan. Iya, gue inget loh sama gue waktu itu apa sih binging Uncharted tuh kayak gue tuh ceritanya nyampe kayak ya udah cuma jalan aja gitu loh. Apa ya begitu udah tamat terus kayak ya udah gitu aja. Kayak kalau hitungan untuk game-game tipe gitu God of War Ragnarok menurut gue masih mending sih. Tapi emang iya sih kalau karena gue masuknya ekspektasinya bukan buat main game yang gameplaynya ketat kayak ya gue masih nggak kecewa sih dan daripada dipaksa untuk gameplay yang terlalu malah gue menurut gue tuh kayak terlalu dipaksa dengan ada crafting itu sih karena crafting itu menurut gue jadi kayak lu nggak perlu ada yang gameplay kayak lu nggak perlu kayak jadi Monster Hunter gitu loh kayak ada crafting gear ada apa kayak gameplay simple lo tuh aslinya udah agak cukup gitu loh malah ya menurut gue itu sih kayak malah menurut gue mereka agak makin coba keluar dari gameplay yang cuma nonton gitu doang sih ya kalau paling gak dari gue lihat sejarahnya God of War gitu lah tapi ya paling gak story-nya lebih menarik lah karena gue enjoy-nya God of War yang sekarang kayak ya lebih banyak dari kayak kalau God of War yang lama tuh rasanya ceritanya kan cuma Kratos marah cari balas dendam gitu loh gue seneng itu kayak ceritanya tuh ya sekarang lebih dalam gitu lah bener-bener ceritanya kayak tentang bapak dan anak gitu yang ya mereka ada hubungannya renggang tapi coba masih sayang satu sama lain kayak ya lumayan seneng sih gue ceritanya kayak menarik gitu loh kayak ceritanya simple tapi kayak masih menarik aja buat gue sih. Nah itu kalau untuk God of War ya terus berikutnya ini gue sekilas aja terus ada Elden Ring dimana Elden Ring ini juga ya untuk Elden Ring ini gue bukan satu game yang gue bakal beli game of karena the year. gue jujur aja kalau Elden Ring ini pasti gue main gue sebelumnya bakal main cuman karena gue sadar ini nggak bakal bisa gue tamatin gue mendingan ngebajak aja. Iya sama sih kayak apa ya gue sih Elden Ring tuh secara game gue hormatin tapi agak sedih aja sih ini keluar nih game pas gue udah umur sekarang sih Jan kayak kalau ini keluar zaman gue kuliah mungkin gue masih mau weekend gue coba tamatin gitu loh tapi kayak zaman sekarang tuh kayak gue udah nggak bakal ada waktu deh buat nyelesain ini kayak adanya gue main dan yang di sini sih cukup kocak juga karena ini game ini bener-bener apa ya yang kocak tuh yang developer Ubisoft tuh salty karena Elden Ring tuh ratingnya bagus. Yang tapi emang gimana ya kayak satu Elden Ring yang gue masih agak kayak agak gue puji UI minimalis gitu loh kayak yang emang kalau ada developer Ubisoft kan yang sebelah dibilang oh lu nggak ada arahnya lo nggak ada tujuannya jelas mesti kemana mapnya gimana gitu dan ya, sebagai bahasanya kalau gambarannya gue kalau misal Ubisoft tuh kayak junk food gitu. Iya. Nah ini tuh Elden Ring tuh kayak masih makanan yang agak refine lah. Gue nggak ngomong refine banget tapi agak refine gitu. Jadi ya lu main game yang jangan kayak gue lupa istilahnya baby feet baby spoon
Ya pokoknya Iya, jangan terlalu yang disuap. spoon fed. Iya, Ya jangan yang disuapin. terlalu di spoon fed banget lah gitu. Iya, dan sebagai seseorang yang fans Assassin's Creed lama, gue tuh ngerasa makin banyak gitu loh. Assassin's Creed tuh kayak apa sih, indikator marker, apa sih, kayak itu kayak jadi heboh banget loh. Screen gue tuh kayak pergi ke sana. Iya, gue ngerti lu satu Sumpah, panah. sumpah gue kalau Assassin's Creed tuh bener-bener kayak yang gue terakhir main kan yang ini Origin kan. Itu Origin tuh gue kayak gila ini bener-bener lo marknya banyak banget. Terus juga apa ya? Gue mainnya jadinya nggak pakai mikir. Iya, gue sejak Black Flag tuh udah mulai ngerasa tuh game abis Black Flag tuh gue abis itu udah banyak yang mulai ngedrop Ascrit gara-gara banyak banget yang apa ya, intinya tuh cuma checklist di apa sih, di open world map gitu loh, kayak lu pergi ke sini terus indikator penuh gitu loh. Kayak sementara kayak Elden Ring tuh kayak emang kalau orang pada ngomong tuh kayak lu tuh harus pelan-pelan, kadang area ini ada rahasia, ada apa, kayak kalau gue mungkin zaman dulu makanya mungkin gue demen sih kayak kalau sekarang, tapi gue kayak oh ini gamenya keren tapi kemungkinan besar tuh gue nggak bakal ada waktu buat nyelesain sih. Iya. Coba ya keren lah gue ngeliat kayak gitu. Nah itu sama terus kalau di gue ya tahun ini itu ada game ya bahasa shooter online ya kalau gue ngomong game shooter online itu Apex itu masuk ke HP dimana itu juga cukup ya gue main cukup menarik sih di HP dengan game online ini. Nah terus ada satu game santai lah kalau gue bilang ya, itu Power Simulator dimana itu berbeda itu game gue kayaknya bakal beli ini besok karena itu kayak gue kalau lagi bosen gue lagi bosen tapi gue malas ngapa-ngapain, jadi kayak gue lagi bosen tapi malas yang ribet gitu, ya udah gue main Power Simulator aja. Iya itu gue kaget sih itu populer, tapi kayak pas orang ngejelasin gue oh ya ngerti, kayak kenapa sih ngebersihin bisa apa sih menenangkan hati gitu lah istilahnya. Karena kalau misalnya karena gini gue gambarin ya kayak oke, gue bosen. Cuma kalau gue beresin rumah kadang gitu, beresin rumah ngeluarin energi kayaknya males deh. Ya udah gue beresin game aja gitu. Iya. Kayak intinya lo mau ikut apa sih? Kalau yang sekarang populer Marie Kondo gitu ya. Tapi Marie Kondo capek, mending lo Power Wash Simulator aja. Iya benar. Kalau Marie Kondo lo sense of accomplishment buat bersih-bersihnya tuh juga tetap tercapai gitu. Iya. Wah gila ini rumah dari kotor banget jadi bersih gitu, walaupun di game. Gue bayangin di masa depan kalau Roomba apa yang vacuum cleaner robot udah makin canggih, mungkin orang ke depan tuh Power Wash Simulator tuh udah kayak apa? Oh, supaya gue mengingat zaman dulu bersihin tuh jadi perlu ada game kayak gini. Iya. Ya, itu terus juga di tahun ini juga ada, gue cukup kaget ada The Last of Us remake ya. Dan ini The Last of Us remake ini ya, The Last of Us ini gue lihat jadi bakal kayak jadi the next GTA yang dimana bakal dirilis ulang terus. Oh ini versi apa grafiknya dibagusin gitu kan kalau nggak salah, gue lupa lah bahasa detailnya. Terus kalau oh iya ini bahasanya dengan konsol keluaran konsol terakhir gitu kayak oke lah, The Last of Us 1 itu bener-bener ngehit banget. Iya. Cuma ya lu jangan jadi sapi perah banget lah gitu. Gue agak nggak setuju menurut sebagai the next GTA Jan, karena menurut gue lebih parah buat Last of Us sih. Karena seapa-apanya GTA ya, kayak GTA remake pertama tuh kayak ya masih ada introduce fitur kayak lu bisa dari third person ke first person, sama grafiknya meningkat jauh gitu loh dari PS3 PS4. Dan ke PS5 iya sih gue bilang agak mulai diperahin, tapi paling nggak GTA tuh masih ada GTA online loh. Jadi dia tuh kayak secara aneh tuh kayak menurut gue masih kayak live service game gitu loh. Kayak masih game yang aktif komunitasnya. Sementara kalau Last of Us tuh kan kayak cuma single player yang ya tadi gue bilang lebih nonton game daripada God of War gitu loh. Jadi ya dan grafiknya menurut gue juga Last of Us yang terakhir udah bagus gitu loh. Yang di remake terakhir. Kayak lu mau nambah apa lagi gitu loh.
Ya Kayak maksud gue kan kayak waktu yang GTA 5 itu kan dulu kan ada ya, ada berapa kali ya bahasanya apa ya, perbaikan lah ya ya kualitas, tapi nggak, gue lupa berbayar apa enggak ya, berbayar sih. berbayar kan. Nah, Eh, karena berbayarnya itu kan bahasanya gue ya udah sapi perah banget, walaupun ya peningkatan kualitas gitu. Nah, iya, iya makanya gue bilang di next GTA sih tuh maksudnya kayak GTA 5 ini lo udah, iya. awal udah keluar di konsol apa, terus kalau nggak salah ya, ini seingat gue itu kalau nggak Hmm, salah di waktu pas di Pro ada peningkatan grafik gitu kan, oh ya udah kita rilis yang versi buat PS4 Pro gitu, tapi juga ya hmm, tadi bayar. Nah iya, terus ini aja makanya gue lihat kan di platform PlayStation 5, di PlayStation 5 keluar lagi ya bayar lagi kayak iya. lu sapi perah banget anjir. Tapi paling gak tuh gue argumennya bukannya gue bilang GTA nggak sapi peras ya, tapi karena ada GTA Online, fitur GTA Online tuh kayak masih bertambah gitu loh Ya seiring masih ah masih ah masih ada fitur tambahannya lah, iya bukan cuman perbaikan grafik lah. jadi nggak cuma walaupun menurut gue sih gue setuju masih nggak pernah sebenarnya kayak Last of Us tuh bener-bener cuma grafik sama musik gitu doang loh kayak ya gameplaynya katanya sih dibetulin dikit itu ya kayak tapi kayak menurut gue 11-12 lah kalau buat iya gue. 11-12 banget gitu loh. Sementara kalau GTA tuh gue karena masih banyak teman gue yang main GTA online tuh kayak masih bilang enggak loh sekarang gue bisa custom map sekarang gue bisa apa bikin mod-mod khusus gitu loh karena dia kan ada moddingnya gede juga gitu loh jadi kayak oh ya gue masih ngerti gitu loh kayak GTA tuh masih istilah GTA tuh agak kayak Arma loh kalau gue lihat sekarang GTA 5 jadi kayak apa ada komunitas yang masih aktif gitu loh dan mereka tuh nggak mau main game baru cuma mau game mereka di improve terus gitu loh dan ya kadang di charge karena bukan free to play game gue masih agak ngerti gitu lah walaupun menurut gue di charge-nya berlebihan juga sih kayak $60 gitu loh cuma kayak ya Last of Us tuh bener-bener lebih lebih terbatas lah menurut gue. 11-12 lah kalau bahasanya. Gue Oke, ya kalau gue masih 8-12 lah, enggak 11-12 lah. masih rada Oke, jauh. terus Ya, juga kemarin untuk yang ada juga lumayan lawak itu ada Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 ya kalau nggak salah. Nah iya. itu gimana ya, testing servernya nggak ada yang bisa masuk. Gue gagal. Ini jujur gue nyoba. Makanya nggak ada yang bisa masuk, dan ya sampai sekarang ya plan release date-nya masih coming soon. Nggak ada update, nggak ada berita lagi sama sekali. Bener-bener hilang ditelan bumi lah ini game. Tapi nggak tahu lah. Mungkin apa karena mereka kebanyakan game Gundam. Karena gue tadinya main ini gagal. Akhirnya gue main Gundam Evolution sih. Gundam Evolution gimana? Menarik gak? Gue kayaknya bakal download deh. Sebagai fans Overwatch, gue suka sih. Kalau lo demen Overwatch, karena intinya gamenya mirip sih. Cuma intinya Overwatch tapi apa sih? Uh, Pay to kayak win role banget katanya. role lo sih nggak terlalu beda. Cuma malesnya gue tuh grinding karakternya tuh gila banget gitu loh. Yang ya aslinya niru Overwatch sih karena Overwatch 2 juga menurut gue sekarang grindingnya gila. Ya, kayak apa? Bener-bener generasi koinnya tuh kayak lelet banget sih kalau gue ngerasa itu. Makanya gue nggak lama langsung gue ngedrop ya dan mapnya agak boring sih menurut gue. Kayak apa? Cuma gameplaynya sih asik sih. Mech-nya ability-nya asik-asik sih kayak bedanya Sazabi sama apa sih Barbatosnya lumayan asik sih gue coba main walaupun gue nggak face Barbatos dan katanya sih season 2 nih gue unicorn sih gue belum nyoba karena unicornnya mesti bayar tapi season 2 mau ada Nu Gundam ya I don't know kelihatannya sih cukup aktif tapi kalau gue utama sih mapnya boring banget sih kalau menurut gue karena rasa gue cuma koridor-koridor doang sih. Ya terus paling ya Overwatch gue gimana? Ada yang mau dibahas atau ada yang lo mau rating? Tapi jangan panjang-panjang. Gimana ya sedih sih gue. Direkap begini aja biar nggak gue gue kepanjangan. gue gue Lo kasih lo gue lo kasih lo gue kasih dua summarize, lo kalimat aja gue kasih dua kalimat aja satu kalimat deh. iya dua-dua lah Ya ada dua. karena ada titik Tapi jangan dipanjangin, udah 2 kalimat aja ya udah. intinya bukan Overwatch 2 cuma ganti bisnis model tapi masih asik grindingnya nyebelin udah gitu aja Kayaknya itu 4 ya. nggak cuma titiknya cuma satu. Anjir. Koma ya yang lain. Jangan jadi ujian bahasa Indonesia lah Ya udah itu sih paling kalau untuk yang game, ya udah game
tahun kayak ini ya. ini game bikin gue sedih udah. Sebagai fans Overwatch lama, ini game bikin gue sedih. Terus gimana, masih ada yang mau dibahas untuk game? Ya, mungkin sih ya itu buat tahun ini sih. Karena jujur gue mainnya lebih banyak game-game lama sih. Karena apa? Ya, balik-baliknya gue main Civilization 5 sama Warframe lagi sih. Ya, Ya. Ya, mungkin sih ya buat itu dulu untuk yang apa? End of year kita untuk tahun ini ya, Jan. Mungkin. iya. Ya, mungkin sih gue sebelum apa-apa ngucapin dulu ya Merry Christmas buat yang merayakan dan juga Happy New Year walaupun ini keluarnya nanti sebelum New Year tapi sebagai podcast kita terakhir untuk tahun ini ya Penutup sampai di tahun bertemu lagi. 2022 ya. Sampai bertemu lagi nanti di tahun depan. Yang kita harap sih buat gue sama Ojan kita juga targetnya pengen lebih banyak variasi juga di channel ini yang gimana. Kita juga bisa lebih konsisten lah untuk yang podcast kita ya. Iya, podcast sih jelas kita tetap konsisten dan podcast sih tetap mau kayak gini. Tapi kita juga bikin acara baru yang namanya Watchlist yang mungkin sih pas ini upload kita udah udah ngepost episode pertamanya untuk Watchlist yang perdana yaitu nanti untuk yang Tokyo Godfather. Jadi acara baru yang dari kita yang jadi podcast sih niatnya ke depan kita tetap untuk yang konten-konten yang berita-berita yang tren-tren di industri-industri baik itu anime, gaming atau film. Tapi nanti kalau kita mau ngebahas kayak film tertentu atau anime tertentu, kita nanti mau ngadain watchlist yang dimana Ojan nama gue sih kita bener-bener ngegumel lah untuk film-film atau seri-seri tertentu gitu ke Nggak depannya. ngumel bahasanya, biar lebih bagusan dikit. Kita Iya, bahasnya lebih dalam. iya, Kita bisa mendalam lah. fokus bahas lebih dalam. Iya, dan nanti kalau ada yang mau coba mungkin bisa denger yang episode perdana kita dan harapnya sih nanti kita ke depan juga lebih banyak yang nggak cuma podcast sama watchlist tapi juga ya kita mau coba eksperimen-eksperimen juga di tahun ke depan karena tahun ini sih gue sama lo ya lumayan seneng lah kayak podcast kita juga udah lumayan bertumbuh lah ya Jan walaupun masih belum gede-gede banget paling nggak view-nya udah lumayan meningkat gitulah Jan untuk 2022 Udah lebih stabil. udah lebih stabil lah ya jadi harapnya ke depan konsisten stabil dan ya thank you aja kepada semua yang udah dengar di tahun 2022. See you next year. Ya, see you next year ya. Jadi mungkin sekian dari gua dan Ojan untuk tahun ini. Juga kembali lagi seperti biasa kalau lu senang dengan konten kita mungkin hey bisa klik like atau subscribe dan sampai ketemu lagi di tahun ke depan. Bye bye.